Pikiran kalian jadi salah mengartikan tentang Alkitab kami. Kiranya kalian semoga sadar. Aturan kalian boleh salah menurut kalian, tetapi menurut kami Alkitab kami adalah yang benar. Karena di dalam Alkitab kami ada Taurat, Injil, dan Zabur. Tetapi di Al-Quran kalian, yang mana Zabur nggak jelas, yang mana Taurat juga nggak jelas, yang mana Injil juga nggak jelas. Itu adalah derita kalian. Silakan lanjut. Kita bicara soal Torah. Saya tanya kamu, Pak Breming, kapan Torah itu diturunkan dan bagaimana sejarahnya? Coba jelaskan sama saya. Oke, nanti kamu pertanggungjawabkan ya, kapan Taurat dan Al-Quran jelaskan diturunkan. aja, nggak usah khutbah, jelaskan aja. Saya jelaskan menurut Alkitab saya, lalu nanti jelaskan Al-Quranmu bagaimana turun Taurat dan Injil Zabur itu. Nah, dengar, Taurat itulah yang disebut dengan 5 kitab yang ditulis oleh Musa mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Itu langsung ditulis. Jadi itulah turunnya yang disebut istilah bukan turun, tetapi itu ditulis. Dari manakah itu? Ada satu dari secara lisan, lalu dikumpulkan. Ada langsung secara langsung Tuhan berbicara, lalu ditulis Musa. Seperti ketika di Gunung Horeb bertemu dengan Musa, langsung ditulis di atas loh batu. Sehingga itulah tulisan-tulisan itu disebut dengan Taurat. Dan setelah peristiwa itu keluar mereka dari Mesir, itu semua dicatat. Mulai dari kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itulah Taurat. Tapi untuk siapa Taurat itu? Untuk siapa? Coba saya tanya. Kenapa Musa menerima Taurat? Ada aturan secara peribadatan, ada Taurat secara hukum. Hukum yang 10 inilah sebenarnya inti daripada Taurat. Jangan ada Allah padamu. Nah, sementara orang Islam mempercayai Allah lain yang bukan Allah orang Israel, Allah yang bukan daripada Allah dari Israel sendiri. Maka sekarang silakan, apa pendapat Al-Quranmu tentang Taurat dan dari manakah Taurat itu turun? Silakan. Bentar, saya tanya dulu. Taurat itu untuk siapa diturunkan dan kenapa diturunkan? Jawab dulu. Saya belum selesai. Aku udah jawab ke si Musa. Kenapa diturunkan? Karena mereka keluar dari Mesir. Oke, silakan kamu. Kenapa keluar dari Mesir? Bukan itu. Taurat itu diturunkan untuk Bani Israel. Saya luruskan ya. Untuk Bani Israel agar bisa menjadi aturan bagi mereka. Jadi kamu ini nggak paham, nggak bisa menjawab yang saya tanya. Keluar dari Mesir, kenapa mereka keluar dari Mesir? Coba saya tanya. Oke, lihat ya, seluruh kitab, khususnya kitab Keluaran, itu makanya disebut kitab kenapa Keluaran. Mereka keluar dari Mesir? Coba saya tanya. Karena mereka diperbudak di Mesir. Karena mereka diperbudak di Mesir. Mereka disuruh menyembah dewa-dewanya Firaun, supaya mereka pergi ke tanah Kanaan untuk menyembah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub yang sudah dijanjikan kepada anaknya Ishak, kepada anaknya Yakub, dan juga kepada keturunan-keturunan Yusuf yang termasuk adalah Musa sebagai keturunan mereka. Itu. Nah, sekarang Tauratmu kenapa? Enggak, saya tanya, mereka itu siapa? Ya, keturunan-keturunan Yakub lah, kedua-dua suku Israel. Ya, Bani Israel kan? Berapa Bani Israel? Coba saya tanya sama kamu. Ya, Bani Israel. Sekarang saya tanya Oten Bani Israel. Saya tanya sama kamu, berapa Bani Israel? Sebentar dulu, jawab dulu pertanyaan saya. Tanya dulu, jawab. Teman-teman Kristen ini Bani Israel apa enggak? Coba saya tanya, jawab dulu. Jangan kamu cuma tanya, kita belum selesai. Berapa kasih Bani Israel? Teman-teman Kristen ini saya tanya. Berapa kasih Bani Israel? 12. Itu saya udah tahu. Siapa saja namanya? Itu bukan poinnya Pak Terangkan. Iya, biar kamu tahu dulu. Nanti saya mau jelaskan. Masa si Panji lebih pintar dari kamu? Masa si Panji lebih pintar? Apa kolerasinya Oten-Oten atau orang Kristen ini sama Bani Israel? Nah, sekarang kasih tahu di manakah turun di Al-Quran tentang Taurat. Aku sudah kasih tahu berdasarkan kitab saya. Sekarang kamu ceritakan bagaimana Al-Quran kamu, bagaimana Al-Quran kamu menceritakan tentang turunnya Taurat. Silakan. Jawab dulu, apa kaitannya? Bagaimana kitab Al-Quran menjelaskan turunnya kitab Taurat? Kan kita tadi sepakat. Bani Israel, apa kaitannya? Kita tadi sepakat.
kita tadi sepakat bahwa yang kita bahas turunnya Taurat menurut kitab masing-masing. Aku sudah jabarkan tadi. Sekarang kamu jabarkan menurut Al-Quran kamu. Udah, Pak Monggo. Framing. Oke, saya jelaskan ya. Yang dijelaskan Pak Framing itu nggak berbeda ya pemahamannya dengan yang kami pahami, sama bahwa Bani Israel itu jangan ikut-ikutan. Dengar dulu. Jangan diganggu. Jadi Musa membawa Bani Israel itu keluar dari Mesir, diperintahkan oleh Allah untuk menyelamatkan mereka dari perbudakan kezoliman Firaun. Ya, jadi mereka dibawa keluar oleh Nabi Musa alaihissalam. Tetapi di dalam perjalanannya itu jumlah mereka yang ratusan ribu itu dikejar oleh pasukan Firaun, di mana akhirnya pasukan Firaun ini ditenggelamkan oleh Allah, ya. Ditenggelamkan. Nabi Musa itu membelah laut 12 jalan untuk suku Bani Israel itu, mereka berhasil keluar Bani Israel itu, ya. Kemudian berhasil diselamatkan oleh Allah. Nah, Firaun dan bala tentaranya ditenggelamkan. Nah, kemudian dalam perjalanan mereka menuju Palestina itu, tanah Kanan itu, Bani Israel yang banyak ini kan itu kan jauh jaraknya. Dan mereka membutuhkan membutuhkan tata tertib, aturan, hukum untuk mengatur mereka. Ya, akhirnya dipanggillah Musa alaihissalam itu ke Bukit Tursina oleh Allah untuk menerima Taurat, untuk mengatur Bani Israel itu supaya bisa diatur dengan hukum-hukum Allah. Kenapa? Karena Bani Israel ini udah diselamatkan, tapi mereka itu masih bandel, masih degil gitu ya. Keimanannya itu masih pelintat-pelintut. Dan puncak-puncaknya mereka itu ketika ditinggal Musa mengambil Taurat ke Bukit Tursina itu, ketika Musa meninggalkan mereka selama 40 hari, mereka murtad menyembah patung sapi. Di mana di Al-Quranmu ditulis itu? Sebentar Kasih dulu. tahu di Al-Quranmu, di ayat Al-Quranmu. Jangan cerita dari Alkitab saya. Saya sudah jawab. Jangan cerita dari Alkitab saya. Mana ayatnya, mana dalilnya? Mana dalilnya di Alkitab, di Al-Quranmu itu? Mana, silakan. Oke, mana jawab dulu dalilnya? Pertanyaan saya. Jangan kamu ngadi-ngadi dari kitab orang lain. Mana? Ya. Di dalam mana? Coba. Apa dalil Musa perang sama Firaun? Wattabau matalu sayatin ala mulki Sulaiman. Al-Quranmu ayat mana? Jangan bahasa Arab, bahasa Indonesia, baca ayatnya mana? Dengarkan. Iya, biar saya baca di ayatnya, biar saya baca ayatnya. Silakan buka ayat mana? Al-Quran berapa? Al-Quran berapa? Al-Quran berapa? Ayo kasih tahu. Al-Quran berapa? Selen. Al-Quran berapa, Selen? Al-Quran berapa? Biar saya tahu. Jangan cuma ngadi-ngadi, jangan ngarang-ngarang dari kitab orang. Al-Quranmu nggak jelas. Silakan kasih tahu ayatnya mana. Kamu takut jangan cuma ngarang-ngarang. Ya? Mana ayatnya? Dari mana kitab kamu menulisnya? Di Al-Quran mana? Silakan. Bakal menyampaikan ayatnya gitu. Ketahuan. Nggak ada datanya di Al-Qurannya. Nggak ada datanya di Al-Qurannya. Silakan. Nggak ada datanya. Mau dibacakan? Ayat berapa? Nggak, jangan kamu baca, saya juga baca di Al-Quran. Ayat mana? Surat berapa? Silakan. Biar kamu tahu aja ya, kisah Bani surat Israel. Surat berapa? Jangan nggak tahu. Surat berapa? Dengarkan. Surat berapa? Kalau mau tahu dengarkan. Kalau nggak Al-Quran nih. Surat berapa nih? Surat berapa? Iya, nggak mau dengarkan, bukan salah kita, Bang. Surat berapa? Ayo, kasih tahu. Ayo, surat berapa? Assalamualaikum. Surat berapa? Ayo. Surat berapa? Ayo. Enggak usah buang energi. Surat berapa? Orang ini sudah temukan kuburannya Paulus belum ya? Ayo, surat berapa? Ayo. Kamu diam dulu, Framing. Kalau mau dibacakan, kamu ngadi-ngadi. Cerita kalau kamu berisik. Enggak usah buang energi. Iya, kasih tahu aja ayatnya biar saya bacakan. Kalau saya bacakan ayatnya. Biar saya bacakan ayatnya. Surat berapa? Surat 137. Baca deh biar kamu diam, kamu baca sendiri deh. Surat berapa? Surat berapa? Al-A'raf 137. Oke, tunggu ya, saya bacakan ya, sabar. Baca yang keras. Itu nomor berapa? 137. Al-A'raf itu nomor berapa? Kan Al-Quran kamu itu ada nomor 1 pembukaan Al-Fatih. Kalau nggak tahu Yang ceritamu, kedua kami 1 menghafal nomornya. Yang ketiga keluarga Imran. Itu nomor berapa? Nomor 7. Aduh, Pak Framing ini. Nomor 7 ayat berapa? 7137. Baca cepat.
dengan berbahasa Indonesia. 137. Tunggu ya. Disampaikan Bang Al, kalau dia nggak dengarkan diam aja. Buat apa bawa energi? 39, 38, 37. Saya bacakan bahasa Arabnya atau bahasa Indonesianya? Nggak usah belagu, kamu baca bahasa Indonesia aja. Saya tahu kamu nggak bisa baca Quran. Dan kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu negeri-negeri bagian timur bumi dan bahagian baratnya yang telah kami berikan berkah padanya, dan telah sempurna perkataan Tuhanmu yang baik sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka, dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Firaun dan kaumnya, dan apa yang telah mana di sini ceritanya. Lah, kok kamu potong? Cerita apa itu? Itu kan Allah menyatakan bahwa dia menjanjikan bumi Palestina untuk Bani Israel. Kemudian Firaun dihancurkan. Dalilnya ada, sudah disampaikan. Kalau kamu tidak mengerti ceritamu yang bodoh lah ya. Lihat ya, nih saya bacakan sama kamu kisah di kitab saya. Bagaimana orang Israel dikejar-kejar oleh orang Firaun. Ya, dengarin. Itu di Al-Quran banyak ayat-ayat seperti itu tentang Bani Israel. Kalau kamu mau dibacakan sampai kamu berbuih pun bisa. Banyak, itu nggak substansi. Sekarang substansinya aja, ngapain berkusir. Banyak nih dalil-dalil seperti itu tentang Bani Israel, itu sangat lengkap di Al-Quran dijelaskan. Sekarang yang saya tanya itu substansinya. Lihat nih, Firaun bertindak untuk penghabisan kali, itu perikopnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berbalik kembali dan berkemah di depan Pi-Hairoth antara Migdol dan laut, tetapi di depan Baal Zephon berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah tersesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Nanti coba ditanya apa maksud dari yang dibacanya itu, dia nggak paham bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan tegak-tegaknya terhadap bangsa itu, dan berkata kepada mereka, apakah yang telah kuperbuat ini, bahwa kita telah membiarkan orang mengikuti bacaan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya, serta membawa 600 kereta pilihan, yang segala mereka Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus di samping oleh tangan yang dinakakan. Adapun orang Israel, segala kuda dan kereta Firaun, orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dan dekat Hairoth. Itu tulisan Paulus itu, bukan firman Tuhan. Telah dekat, orang Israel memperoleh Bang Framing sebentar ya, Bang Framing sebentar ya, Bang Al sebentar ya, Bang Framing sebentar ya, sebentar ya Bang Framing, sebentar ya Bangku ganteng, abangku yang ganteng yang baik hati, sebentar ya Bang yang ganteng baik hati. Satu kalimat nggak jelas kata-katanya dulu Bang, apa. abangku ganteng Jadi yang behati. Itu Bang tidak Framing, sempurna. Pak Framing sebentar ya, yang ganteng behati. Mari kita Oke. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Minta kuburan Paulus, saya masih cari ini. Ya, marilah kalau dia berbicara terus, mari kita berbicara panjang. Artinya Al-Quran kalian itu tidak lengkap. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada dua orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya di sana. Ini seorang pendeta. Dan ada keperawanannya dipegang-pegang. Namun yang kedua ialah Allah dibaca. Mereka aku punya dan mereka cuma satu ayat. Alkitab kami lebih sempurna menjelaskan tentang kejadian orang Israel
kepadaku, hai anak manusia, ada dua orang Karena perempuan. Al-Quran kalian Anak itu dari hanya satu ibu, mereka cabut-cabutan, bersundal di Mesir. cabut-cabutan, Mereka bersundal pada hasil. kutipan, kata-kata Framing. orang, Framing. hanya perbuatan orang. Bang Framing. Al-Quran kalian. Framing. Kalau Alkitab kami sangat lengkap, Bang Juma. Iya, framing, Alkitab kami framing. sangat lengkap. Saudara Framing, mari kita bahas apakah Taurat itu untuk seluruh manusia ataukah Al-Quran yang diperuntukkan untuk seluruh manusia. Jangan Oke, Anda mari kita membawa-bawa kitabnya orang agama, orang punya kitab kok Anda akui gitu. Kita bahas Oke. dulu apakah Taurat itu untuk seluruh umat manusia ataukah Al-Quran kan gitu. Kalau kitab Anda kan nggak Ya. dianggap itu ya. Oke, silakan. Oke. Ya. Yang pertama, di dalam hukum Taurat ada 10 yang disebut di dalam Keluaran 20 ayat 13, jangan membunuh. Jangan membunuh ini hanya bisa dipraktekkan oleh ajaran Yesus. Semua agama lain termasuk yang mereka dibunuh, mereka harus membunuh. Termasuk Islam sendiri masih mempraktekkan itu. Apalagi alasan mereka itu adalah untuk menegakkan hukum dan melakukan perintah Allah. Tetapi hukum dari 10 hukum Taurat ini hanya orang Kristen yang mengajari, bahkan seluruh dunia membuat ini menjadi hukum di negara-negara di belahan alam semesta. Coba cari di negara dunia manapun, tidak ada negara di dunia ini yang mengizinkan masyarakatnya membunuh untuk dibunuh. Tidak ada. Tetapi hukum jangan membunuh ini diterapkan oleh semua bangsa di dunia ini. Sekalipun mereka tidak tahu hukum Taurat, tetapi inilah hukum yang sudah diadopsi, sudah diterima oleh seluruh dunia. Tetapi hukum Islam yang masih mau membunuh, kalau mereka membunuh harus Diaturkan timer kayaknya, Bang Handi. Pakai timer ya. Iya. Nggak bisa diskusi panjang banget ngomongnya. Congornya makan apa ini orang? Itu ntar. Itu artinya hukum kami sudah diterima oleh manusia di dunia negara dimanapun. Silakan. Iya ntar. Ada yang pakai timer nggak? Bisa pakai timer nih. Sini ya Aku teman-teman kasih ya. timer. Tunggu, aku kasih Ya timer. tunggu ya Bu Rambanya. Pakai timer. Soalnya framing ini moncongnya itu loh, panjangnya kayak apa gitu loh. Nggak ada remnya. Judulnya Oke, apa, ngomong apa gitu. menit? Tiga Jangan aja ya. goncang, jangan Iya, goncang. 3 menit aja. Hendy, 3 menit jangan aja. goncang. 3 menit. Jangan goncang, Hendy. Ya udah standby dulu Bang. Standby ya. Biar nanti yang di luar menilai apa sih dalam waktu 3 menit dibicarakan itu, apa masuk kena topik apa tidak gitu ya. Saya perhatian dari tadi kok apa ya? Mongcong gitu. Itulah karena Roh Kudus itu, Hendy, karena Roh Kudus. Iya. Iya. Roh Kudus itu siapa sih? Roh Kudus itu adalah kuasa daripada Sang Ilahi Bapa itu sendiri. Disembah nggak Roh Kudus, Pak? Sambil nunggu nih. Sambil nunggu Karena sebentar timer. sudah Yesus dari Roh Kudus, maka disembahlah dia di dalam Yesus itu sendiri. Menyembah di dalam roh dan kebenaran di dalam Yesus. Roh Kudus pernah dikandung nggak Bunda Maria, Pak? Karena Yesus adalah dari kandungan Maria, 9 bulan dia ada di sana, tetapi dia sudah jadi manusia di dalam Yesus. Oh, jadi Bunda Maria pernah mengandung yang menciptakan dia ya? Iya, Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Iya, baik. Ya Kuasa udah Roh standby, Kudus. udah. Iya dijawab iya. Standby. Iya. Hebat ya Bunda Maria ya, mengandung yang menciptakan dia ya. Ya, Timer itulah gimana ya Bu Rama? Oke, siap. Topiknya tadi apa Bang Yema? Apakah hukum Taurat itu? Apa hukum Taurat itu? Bukan hukum Taurat. Apakah Taurat dan Al-Quran yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia? Oke, apakah Taurat dan Al-Quran? Udah kita kau jangan Nabi usah Moses. ulangi. Iya. Saya moderator. Lanjut. Saya lagi atau siapa nih? Saya lagi nenek lu kiper. Tadi kamu udah panjang begitu. Baju malah lagi. Silakan 3 menit timernya Bang Rama. Silakan diperlihatkan HP-nya timernya. nggak bisa Ini giliran ditarik Bang Yema. layarnya. Udah ya saya moderatorin. Lanjut. Silakan Bang Yema. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dulu Bang Juma. Kawan-kawan tap ya, kasih bunga sama framing supaya koinnya semakin banyak. Silakan. Iya, baik.
Semangat malam teman-teman sekalian. Ini tema yang sangat menarik ya, supaya kita bisa tahu dari mana asal agama kita ini, apakah sudah sesuai dengan kaidah atau tidak. Jadi terkait dengan kitab Taurat dan juga Al-Quran, yang manakah di antara dua kitab ini yang diperuntukkan untuk seluruh manusia? Al-Quran menjelaskan dirinya di dalam surah Al-Qalam ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma huwa illa zikrul lil alamin. Padahal Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Itu jelas, itu seluruh alam, artinya seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran surah Shad ayat 87, in huwa illa zikrul lil alamin. Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Lalu kemudian dalam surah At-Takwir ayat 27 juga dijelaskan, in huwa illa zikrul lil alamin. Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Juga Al-Quran diterangkan dalam surah An-Nahl ayat 44, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Al-Quran ini diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian untuk beliau jelaskan kepada seluruh umat manusia apa yang Allah inginkan, apa yang Allah turunkan kepada seluruh umat manusia, agar manusia itu memikirkan, wala'allahum yatafakkarun. Jadi ketika dikatakan bahwa Al-Quran ini di dalam surah Asy-Syura ayat 52, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, itu tujuannya kemudian diperuntukkan untuk seluruh manusia. Dan sungguh Al-Quran itu dan Rasulullah Muhammad SAW datang sebagai benar-benar pembimbing kepada seluruh umat manusia kepada jalan yang lurus. Jadi sini. Nah, sekarang di dalam Ulangan 33 nomor 4 diterangkan, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub, artinya keturunan Yakub, Nabi Yakub. Lalu kemudian di dalam Ulangan 4 itu diperuntukkan kemudian kepada keturunan Bani Israel. Lalu kemudian juga dalam Yeremia 31 nomor 31 sampai 33, aku akan membuat perjanjian baru dengan Bani Israel dan kaum Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel. Yang kita temukan kemudian Yesus pun mengaku, aku diutus hanya kepada itu nggak merujuk kepada Taurat. Jadi Taurat itu diperintahkan kemudian untuk dijalankan dan dipraktekkan oleh Bani Yakub. Tidak ada data di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa Taurat itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Jadi kalaupun Yesus mati di atas tiang salib membatalkan hukum Taurat, itu dia batalkan untuk Bani Israel, bukan untuk Bani Paulus. Demikian sementara, silakan. Ya. Jadi nanti kalau berbicara itu jangan keluar topik ya. Silakan framing, tahu topiknya kan? Kalau enggak moderator skip kalau di luar tema. Silakan lanjut. 3 menit untuk Anda. Assalamualaikum Bang Zuma, Bang Imrus, Bang Riki, dan yang naik standby aja dulu. Yang naik standby. Ini sudah ada topik Bang Juma sama framing dulu ya. Framing silakan 3 menit untuk Anda. Silakan framing. Topiknya kitab manakah? Untuk seluruh umat manusia, Al-Quran kah, Taurat kah? Silakan framing, buktikan kalau Taurat itu untuk seluruh umat manusia. Mana orangnya nih? Udah? Silakan. Dari tadi, budak. Oh, ya, oke. Ya, jadi saya harus mulai dari apa yang diajarkan oleh Yesus. Suaranya menggema. Menggema ya? Ya. Ntar dulu. Menggema suara. Menggema. Sengaja ini biar ada alasannya kabur. Tadi bagus loh. Sudah. Menggema. Sudah? Oke. Karena saya di hotel di lantai 3 jadi agak sedikit menggema. Nah, saya akan memulai
ajaran Yesus dari Matius 28 ayat ke-18, 19, 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa Yesus ya. di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka." Nah, ini ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ajarlah. Jadi, Yesus mempunyai goal untuk diajarin itu adalah seluruh dunia. Ya, tidak ada ayat seperti ini di dalam Al-Quran. Bagaimana ajaran itu harus sampai ke seluruh dunia. Nah, ajaran Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-17 itu bagaimana ajaran Yesus, nilai hukum Taurat yang didapatkan oleh Musa, yang ditulis oleh Musa, dengan nilai hukum Taurat yang diajarkan oleh Yesus. Nah, kalau nilai hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa, contoh kalau disebut membunuh, jangan kamu membunuh supaya kamu tidak dibunuh. Ya, ini nilai yang selalu dikatakan jangan membunuh. Tetapi untuk nilai paling tinggi, jangankan membunuh, Yesus berkata kafir saja kepada sesama manusia itu sudah berlaku jahat. Lihat nih, jangankan membunuh, berkata kafir saja kepada sesama manusia itu jahat. Artinya Yesus meningkatkan nilai-nilai hukum Taurat itu di dalam hati manusia. Seperti contohnya, jangan berzina. Itu ajaran Musa. Kalau di dalam berzina itu adalah bagaimana seorang laki-laki dan perempuan bersenggawa. Tetapi Yesus meningkatkan nilai ajaran hukum Taurat itu dan menggenapi hukum Taurat itu, yaitu dia katakan, melihat perempuan secara terus-menerus, menginginkannya, melihat dan menginginkannya di hatinya, itu sudah berzina. Artinya ajaran Yesus ini adalah ajaran sempurna yang diberikan oleh Yesus kepada manusia, supaya manusia jangan hanya sekedar di luar, tetapi harus di dalam inner beauty-nya. Di dalam hati manusia itu, manusia menghindari keinginan-keinginan perzinahannya. Nah, tataran hukum dunia sekarang adalah salah satu contohnya disebut jangan membunuh. Tentu jangan membunuh ini adalah dari hukum Taurat dan juga dikasih tahu oleh Yesus. Seluruh dunia sekarang dari hukum Taurat dan juga yang diajarkan oleh Yesus sudah dipraktekkan oleh semua negara, termasuk Indonesia. Tetapi negara-negara yang mayoritas Islam masih berlaku bagaimana di dalam hukum negara mereka masih ada yang namanya hukuman mati. Kalau orang berdosa, khususnya di negara-negara mayoritas Islam, jika mereka berdosa, bisa dosanya membawa mati. Artinya hukum ini adalah hukum yang diterima di seluruh dunia. Sebentar ya, Sambo Kristen kena hukuman mati, Tuhan Anda juga dihukum mati. Hebat kan lu? Sebentar ya, nunggu sebentar ya. Oke, silakan Bang Juma. Ya, jadi saudara Framing kayak kelihatannya sengaja untuk pura-pura miring gitu ya. Ini data Taurat, bukan Injil. Yang Anda beritakan itu Injil dari Yunani gitu. Ini kita sedang membahas Taurat. Taurat itu kitabnya Nabi Musa itu, apakah diperuntukkan untuk alam semesta atau hanya untuk Bani Israel saja? Anda bawa-bawa Matius 28, apa hubungannya? Kalau Taurat ini saja hanya untuk orang Israel, maka percuma Anda jual-jual perjanjian baru. Artinya kalau hanya untuk Israel saja hukum Taurat ini, kitab Musa ini, berarti Yesus itu tidak perlu mati untuk orang Kristen. Buktikan dulu bahwa Taurat itu memang untuk seluruh umat manusia. Jangan lari ke perjanjian baru.
Kita bahas perjanjian itu udah barunya lari ke Yahudi. Yesus itu. Tolong di skip dulu, lari ke Yesus. Stop kau dulu, jangan dibantah dulu nanti. Iya. Udah mati, udah lari tepiknya, udah ke Nanti Yesus. giliran Kan kita hukum Taurat. nanti. Iya, saya peringatkan Anda jangan bahas Yesus di sini. Ini kita bahas kitabnya Nabi Musa. Gak ada hubungannya dengan Yesus. Kitabnya Nabi Musa dulu kita terangkan, ini kitab untuk siapa sebenarnya. Kan tadi saya sudah memberikan data. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Al-Quran, jelas sekali Al-Quran menerangkan dengan tegas bahwasanya hukum Taurat itu hanya berlaku bagi Musa dan kaumnya. Qala ya Musa inni stafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalam. Fahusma ataituka wa kum minasyakirin. Itu jelas itu. Jadi Taurat itu hanya untuk kaumnya Nabi Musa, bukan untuk kaumnya Paulus. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai' mau'izatan wa tafsila li kulli syai'. Jadi tidak bisa kemudian Anda ambil kitabnya orang untuk melegalkan kitab saudara. Kalau Taurat ini untuk orang Yahudi, maka kitab saudara itu nggak laku. Ini yang kita ingin buktikan. Pembenaran kitab saudara itu betul adalah sebagai pelanjut daripada Taurat. Kita cari di mana titiknya bahwa Taurat itu untuk seluruh umat manusia. Itu poinnya. Ingat sekali lagi saya katakan kepada saudara bahwasanya di dalam kitabnya orang Yahudi, Taurat itu hanya untuk Bani Yakub. Ulangan 33, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Paham situ ya? Ketika kepala-kepala bangsa datang berkumpul, yakni segala suku Israel bersama-sama. Ulangan 33. Jadi tidak ada Kristen di situ, nggak ada peruntukannya untuk Kristen. Ulangan 4, jangan kau menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu. Jangan kau mengurangi. Berarti kitab anak nggak berlaku untuk Bani Israel. Ini jelas, lakukanlah itu dengan setia, sebab itu yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu, dan itu akan mengikat anak keturunanmu secara turun-temurun. Buktikan bahwa Taurat itu untuk semua manusia. Mana dalil Anda? Silakan. Oke, jadi topiknya adalah apakah Taurat Nabi Musa itu untuk seluruh dunia atau Israel saja? Tentukan dulu pilihan. Kalau untuk seluruh dunia, buktinya apa? Implementasinya apa untuk Kristen seperti itu? Diskusinya terstruktur. Jangan kemana-mana. Silakan. 3 menit untuk Anda. Buka mic-nya. Oke, jadi memang Al-Quran itu adalah yang dibahas Taurat bukan Al-Quran. Antitesis, iya. Bentar dulu. Al-Quran adalah antitesis daripada Taurat itu. Kalau Al-Quran mengatakan bahwa hukum mereka adalah untuk alam semesta, nggak jelas alam semestanya kemana. Tetapi kalau hukum yang ada di dalam Alkitab itu sudah jelas. Yesus sudah mengajarkan hukum Taurat itu untuk seluruh manusia. Yesus sendiri mengajarkan, dia adalah pengajar orang Yahudi. Bahkan dikatakan di dalam Matius pasal 5, bagaimana Yesus mengajarkan hukum Taurat. Itu supaya menjadi kebenaran kepada manusia. Nah, itu landasan pokoknya. Dan kalau kita lihat juga, kalaupun dasarnya adalah kepada orang Israel, tapi sekarang hukum ini menjadi hukum Tuhan. Hukum yang berasal dari Tuhan, hukum yang berasal dari. Kalau hukum yang dibuat manusia berarti sangat terbatas untuk negara tertentu. Contohnya Al-Quran untuk orang Arab saja. Buktinya kalau kita lihat Al-Quran isinya tentang peraturannya, itu tidak ada negara-negara di dunia ini yang melakukan aturan-aturan hukum Taurat selain hanya percaya dengan agama Islam. Mari kita cek semua negara-negara di dunia ini. Adakah hukum-hukum Islam dipraktekkan oleh negara-negara mayoritas di dunia ini? Tentu tidak ada. Tetapi kalau kita lihat, sekalipun contoh ateis yang kita kenal Cina dan Korea Selatan, di mana di masyarakatnya itu tidak ada hukum Taurat, tetapi mereka justru menerapkan hukum Taurat itu kepada negara mereka. Karena kenapa? Di negara mereka tidak diizinkan saling membunuh.
Di negara ateis, di negara seperti Korea Utara, itu tidak diizinkan saling membunuh. Bahkan undang-undang untuk masyarakatnya tidak diberikan untuk saling membunuh. Nah, itulah artinya kekuatan hukum Taurat yang daripada Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi ini sangat berkuasa, dan itu sudah dipraktekkan dalam kehidupan manusia. Mulai dari zaman bangsa Israel sampai ke seluruh dunia. Bahkan Yesus sendiri mengajarkan hukum itu adalah untuk manusia. Berarti kalau disebut untuk manusia, maka hukum itu agar untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam 2 Tawarik 19 ayat 6, berpesanlah ia kepada hakim-hakim itu, pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukanlah untuk memutuskan Tuhan, tetapi untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan supaya hukum Tuhan serta hukum itu ditetapkan pada manusia. Stop, udah. Gak tahu ngomong apa, topik apa. Ya silakan, Bang Juma, nggak bisa komentar nih, moderator, santai aja. Iya, Anda akan gini, agama Anda akan gulung tikar kalau Anda tidak bisa membuktikan Taurat itu untuk seluruh umat manusia. Kita butuh dalil di sini, Bung. Gulung tikar agama Anda, artinya agama Anda itu cuma nebeng mengambil kitabnya agama lain untuk melegalkan kitab mereka, untuk kitab Kristen. Tolong, ini ruang saya serahkan kepada saudara untuk membuktikan bahwa hukum Taurat itu memang untuk seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Kalau Al-Quran itu jelas seluruh umat manusia, ya ayuhan nas, jelas seruannya, ya ayuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Seruannya kepada seluruh umat manusia, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Seruannya kepada seluruh umat manusia, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Seluruh seruannya untuk seluruh umat manusia. Nah, sekarang mana seruan Taurat itu untuk seluruh umat manusia, mana? Kita butuh bukti. Adakah itu tertulis bahwa untuk seluruh umat manusia? Bahkan di dalam Yeremia 31 nomor 36, sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Mana untuk seluruh umat manusia? Ada seluruh umat manusia? Gak ada. Yosua 10:21, pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua ke tempat perkemahan di Makeda. Tidak ada seorang pun yang berani melemparkan kata-kata ancaman terhadap orang Israel. Israel. Kayak mana ceritanya Anda mengaku-ngaku kitabnya orang dibatalkan untuk Anda? Mana buktinya? Gak ada. Kalau Al-Quran untuk seluruh umat manusia, dalilnya sudah kubacakan pada saudara. Nah, ulangan atau bilangan atau imamat untuk seluruh umat manusia itu tertulis di mana? Coba. Bahkan di dalam ulangan 6 itu diperuntukkan ketetapan-ketetapan ini untuk Bani Israel. Dengarlah hai orang Israel. Tidak ada dengarlah wahai seluruh umat Israel, umat manusia, nggak ada. Dengarlah hai orang Israel, apa yang kuperintahkan kepadamu, sampaikan berulang kepada anak-anakmu, keturunanmu secara turun-temurun. Keturunan Israel, hukum Taurat itu hanya untuk keturunan Israel. Kalaupun dibatalkan dengan mati di atas tiang salib, dibatalkan untuk Bani Israel. Tidak ada untuk Kristen, gak ada. Mana buktinya di Taurat untuk Kristen? Tunjuk dalilnya, silakan. Oke. Silakan ya Pak Premi, silakan dulu datanya, waktunya 3 menit. Pakai data Pak Premi, kalau Taurat itu untuk seluruh dunia. Pakai data Pak. Oke, ya. Silakan. Di dalam Keluaran, baca ya. Keluaran pasal 9 ayat 16. Demikian bunyinya. Akan tetapi inilah sebabnya aku itu huruf besar, yaitu Yahweh, membiarkan kau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku. Jadi Tuhan
sebuah kekuatannya, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Artinya, melalui bangsa inilah juga nanti seluruh bumi akan mengenal Tuhan. Keluaran 9 ayat 16. Itulah bibit, itulah yang menjadi cikal bakal gonya Tuhan itu ke seluruh bumi. Belum lagi dikatakan di dalam Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku, lihatnya, dengari cuma, biar kamu belajar kepada framing. Jadi kalau kamu membuat asumsi-asumsi tema topik apapun, framing ini ahlinya. Mencari sudut-sudut ayat-ayat yang akan bisa nanti mempermalukan, bahkan menjawab setiap asumsi-asumsimu. Namanya juga framing. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku, Keluaran 19 ayat 5. Firmanku itu artinya hukum, firmanku itu artinya peraturan, firmanku itu artinya adalah hukum Taurat yang daripada Tuhan. Dan berpegang kepada perjanjian. Perjanjianku itu adalah hukum, perjanjianku itu adalah firman, perjanjianku itu adalah Taurat. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku. Aku akan memprioritaskan kamu sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Artinya dua kalimat ini, baru dua saya buka, sudah membuktikan bahwa hukum itu tujuannya adalah untuk seluruh bangsa. Jadi jangan kamu menyempitkan dengan beberapa ayat yang kamu baca untuk Israel. Apalagi kamu berkata dari Al-Quranmu, seolah-olah Al-Quranmu yang paling benar. No, tetap Tuhan kami, Sang Yahweh, yang adalah Tuhan Yesus Kristus itu membuktikan bahwa hukumnya ini sudah digenapi di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19 tadi. Pergi ke Mesir. Stop. Ya, jadi Anda kesusahan untuk ngarang-ngarang dan berasumsi. Anda belepotan gitu ya. Anda tidak bisa mendapatkan data. Anda mencoba Keluaran 9. Tidak ada untuk seluruh bumi aturan. Iya, nggak ada cerita untuk seluruh bumi hukum-hukum Tuhan itu, nggak ada. Oke. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa untuk menceritakan apa? Untuk menceritakan pembebasan orang Israel dari perbudakan Mesir Firaun. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Memang betul. Apa hubungannya dengan hukum-hukum Taurat ini kepada seluruh manusia? Mana dalilnya? Kemudian Anda mencoba lagi menggunakan framing Keluaran 19. Apalagi yang Anda mau jual di sana? Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab itulah yang empunya seluruh bumi. Apa hubungannya dengan hukum Taurat? Peruntukan hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel dan Bani Yehuda, Bani Yakub intinya. Mana dalilnya untuk seluruh umat manusia? Mana? Tuhan memperlihatkan kekuasaannya agar diberitakan kepada seluruh bumi. Yes. Tuhan menyatakan namanya untuk supaya diperdengarkan kepada seluruh bumi. Betul. Tapi hukum-hukumnya yang datang kepada Nabi Musa itu yang kita pertanyakan. Bahwa hukum itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Kita butuh dalil. Kita butuh dalil. Imamat 15 berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka dan seterusnya. Apabila aurat seorang laki-laki mengeluarkan lelehan, maka najislah ia karena lelehannya. Apakah ini berlaku untuk seluruh umat manusia? Apakah hukum ini berlaku untuk Anda? Imamat 15, apabila seorang wanita haid, maka semua yang tersentuh adalah najis
barang-barang yang disentuh najis, semuanya najis, itu untuk mengikat Bani Israel. Apakah itu berlaku untuk seluruh umat manusia? Tidak. Mana dalilnya hukum-hukum ini untuk seluruh umat manusia? Tunjukkan dalilnya. Anda ngais ke sana kemari. Ingat saudara Framing, saya lebih menguasai Bible dari Anda. Jadi Anda nggak perlu bilang aja, oh nggak ada, Taurat itu memang hanya untuk Bani Israel saja. Selesai. Biar saya sadarkan kemudian bahwa agama Anda adalah agama yang berdiri dengan menggunakan kitab Spanyol. Ya, gospel, gosok pelan-pelan supaya dianggap itu adalah firman Tuhan. Ini saat Anda membuktikan, Anda tadi saya dengar keluar sama Uhti Rahma so hebat. Buktikan dulu bahwa hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia. Baru bisa keluar. Mana buktinya? Dalil saya butuhkan. Silakan. Oke, ntar tunggu sabar. Data ya diminta ya. Silakan. Silakan Pak, buktikan datanya berikut contohnya gitu loh. Silakan. Allah kita di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ya, satu Tawarik. Dialah Tuhan Allah kita di seluruh bumi berlaku hukumnya. Nah, ini menandakan bahwa Tuhan Yahweh Allah Israel hukumnya tetap digaungkan di seluruh bumi. Bukan saja digaungkan, tapi berlaku. Arti berlaku itu berarti harus dilakukan. Nah, sebenarnya kalian saja yang menutup telinga, menutup mata, dan menutup hati. Contoh-contoh hukum itu yang sudah berlaku di seluruh dunia itu adalah hukum 10 hukum Taurat. Salah satu contohnya tadi saya sudah katakan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta. Lihat nih, saya tambahkan lagi, jangan berdusta. Mari kita cek hukum siapakah di dunia ini yang melanggar supaya jangan berdusta. Dalam Islam, para kiainya mengajarkan ada 3 alasan di dalam Islam bisa berdusta. Ini bagaimana hukum Tuhan di seluruh dunia ini yang berkata jangan berdusta, yang dimulai dari bangsa Israel. Tetapi justru kebalikannya, hukum Islam antitesis dari hukum Taurat malah berkata, bahkan ustaz-ustaznya berkata ada 3 alasan kita bisa berdusta. Sekarang pertanyaannya, apakah ini hukum yang harus kita tiru? Dan tentu jangankan negara, ya, suami istri saja pasti tidak mau hukum berdusta ini diterima. Jangankan di suami istri, ya, di masyarakat kampung desa terpencil orang bodoh saja, dusta ini tentu tidak akan diterima. Ada 3 hukum dusta di dalam Islam yang bisa dilakukan. Tentu jangankan hukum Allah yang berlaku di seluruh dunia, hukum ciptaan lagu Dedi Dores saja berlawanan dengan hukum Islam yang berkata jangan ada dusta di antara kita. Memang lidah tak bertulang, tapi jangan ada dusta di antara kita. Ini artinya menekankan bahwa hukum Islam tidak berlaku. Stop. Ini framing ini menghujat Paulus. Paulus berkata, oleh karena dustaku. Jangan komen. Diam dulu. Tidak ada urusannya. Tidak ada tanggung jawab, tidak ada urusannya. Diam. Jangan komen. Kami hanya jumpa di sini. Silakan lanjut. Saya moderator berhak ngomong. Diam. Iya, tidak ada berhak untuk komentar. Gak mau diatur. Gak mau diatur.
Silakan Bang Juma. Iya. Jadi teman-teman, disinilah kita lihat ya bahwa Kristen ini adalah ajaran agama ilegal yang sama sekali tidak punya hukum asas pendirian daripada para nabi. Hukum Taurat tidak mengenalnya, Yesus pun tidak mengenalnya. Kalau saudara tadi mengambil data di dalam satu Tawarik, misalnya Tawarik 16 nomor 14 itu ya, bahwa dia Tuhan Allah kita di seluruh bumi berlaku hukumnya. Memang betul, hukum Tuhan itu berlaku di seluruh bumi. Hukum Tuhan berlaku di seluruh bumi. Bahwa hukum-hukumnya yang datang kepada Bani Israel, bumi harus tahu hukum itu hanya berlaku kepada Bani Israel. Jangan Anda nggak tahu. Apa pembuktiannya? Mazmur 147. Tuhan berfirman kepada Yakub ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Masih kurang. Bantah dalil ini. Hukum Tuhan yang datang kepada Yakub, hukum Tuhan yang datang kepada Israel tidak berlaku kepada bangsa lain. Anda mau kemana? Kira-kira Yesus mati di atas tiang salib untuk membatalkan hukum Israel. Nenekmu kiper, apa hubungannya? Paulus juga ngarang bebas di Galatia 1 nomor 16. Dia berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Cuples. Apa dasarnya Paulus ngaku untuk seluruh bumi, untuk dan Yahudi, untuk membatalkan dan menjajakan Yesus ke bangsa Romawi dan Yunani? Apa dasarnya? Gak ada. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan ke situ aku ke Damsyik. Ngapain lu pergi ke tanah Arab, ke Damsyik? Apa yang merintahkan lu? Sopo? Lawang Torah itu hanya untuk Bani Yakub. Hukum-hukumku tidak berlaku kepada bangsa lain. Hukum yang datang kepada Yakub dan Israel tidak berlaku kepada bangsa-bangsa lain. Ayo mana? Buktikan kalau Kristen itu agama dari langit. Mana legalitasnya? Dari hukum Taurahnya mana? Ayo. Ini yang kita butuhkan, Bung. Anda mengaku dosen, Bung. Anda menjadi panutan orang-orang Kristen. Buktikan bahwa Kristen itu adalah agama ilegal dari Tuhan, dari dasar Taurat itu sendiri. Ini kesempatan Anda. Silakan. Mana dalilnya? Bantah dalil Mazmur 147 ini. Hukum yang datang kepada Yakub dan Israel tidak berlaku kepada bangsa lain. Silakan. Saya di riset dulu ya. Tolong ke topik dah. Mana buktinya kalau Taurat itu untuk seluruh dunia? Gitu, pakai data dong Silakan. Oke. Nah, tentu biarin aja. bahwa pernyataan firman Allah sendiri, hukum kata berlaku artinya itu dipraktekkan. Kata berlaku artinya itu dilakukan. Nah, jawabannya seperti apa? Nah, kita masuk lagi kepada hukum yang ke-10. Jangan menyinyi istri orang. Nah, ini hukum Taurat yang ke-10. Kalau kita lihat, mari, apakah benar negara-negara lain mengikuti hukum ini? Ya. Di mana hukum ke-10 ini, jangan menginginkan istri orang, itu adalah hukum yang sangat normatif, sangat hidup dilakukan. Tetapi coba lihat, Nabi siapakah yang mengajarkan bahkan istri orang bisa diambil? Ini tentu bukanlah sebuah hukum, karena ketika Nabi yang adalah junjungan,
lalu percaya hukumnya seperti itu, maka umatnya juga pun akan melakukan seperti itu. Hukum ini kalau kita tanya kepada seluruh negara mengingini istri orang, tentu jangankan siapa-siapapun, presiden seperti selevel presiden Amerika Bill Clinton yang pernah dicap dia bermain dengan perempuan orang lain, itu dihukum, bahkan ditegaskan untuk supaya jangan melakukan seperti itu. Negara superpower melakukan hukum itu 10 hukum tahun. Nah, oleh karena itu mari kita lihat bahwa hukum ini adalah hukum yang sudah berlaku kepada seluruh dunia. Tetapi pertanyaannya, apakah hukum Islam ini, hukum dari Al-Quran ini dilakukan? Tentu tidak ada. Tidak ada satupun negara di dalam dunia ini, khususnya yang berdasarkan hukum Islam, melakukan hukum ini. Karena kenapa? Hukum seperti ini berlawanan dengan hukum Al-Quran. Jadi kalau hukum Tuhan yang benar yang berasal dari surga adalah hukum yang sudah permanen dari Tuhan, itu tentu akan dibuktikan seluruh dunia bisa melakukan. Kalau hukum yang bukan dari Tuhan, tentu pasti dunia tidak melakukan. Dari manakah bisa kita lihat buktinya? Tentu pembuktian ini, hukum dari 10 hukum Taurat ini pasti Stop, udah, stop. Pasti dilakukan. Stop. Sekarang Bang Joma diselesaikan aja dulu 3 menit. Ya, kalau bisa nanti habis ini tanya jawab. Mau muntah gue nggak nyambung Bang Joma. Tanya jawab aja nanti. Ya. Nggak nyambung. Diam dulu. Diam. Ya, ini sebenarnya diam. Ini giliran Bang Joma. Woi, giliran Bang Joma ini. jadi saudara Framing, kalau Anda masih bisa diselamatkan. Jangan lupa koin. Diam dulu monyet. Diam dulu giliran Bang Joma. Giliran Bang Joma, Bro. Diam dulu, diam. Jangan lupa koin. Diam dulu. Diam dulu. Ini aturan loh, ini aturan dipakai. Diam. Pokoknya kalau framing ada, kalau nggak mau diatur keluar dari Indonesia kau. telinganya Hendy itu pasti Kalau Kristen kalau berkuasa di framing Indonesia ada. ya. Coba bayangkan kalau Kristen berkuasa ke Indonesia. Ini nggak mau diatur loh ini orang. Enggak, aku lucu aja sama Hendy. Pokoknya kalau framing ngomong Hendy itu kelihatan dia. Biar teman-teman di luar menilai, ini sudah ada timer. Oke, lanjut. Yang Mau penting diatur koin tambah gitu. banyak Yang penting koin tambah banyak, silakan maju. Ya, baik. Jadi saudara Framing ya, harusnya saatnya Anda itu mulai introspeksi diri dari sekarang ya, mumpung masih ada waktu gitu ya. Al-Quran menjelaskan bahusha biquwati wa qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha fa urikum daral fasiqin. Ini Allah menyeru kepada Nabi Musa alaihissalam, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'. Kami tuliskan untuk Musa pada loh Taurat segala sesuatu, sebagian pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami perintahkan kepada Musa, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu berpegang teguh kepada Taurat dengan sebaik-baiknya. Ini kepada Musa dan kaumnya diperintahkan untuk berpegang teguh kepada hukum Taurat itu. Ulangan 6, Ulangan 3, Ulangan 4, Ulangan 11, Yosua 25 dan seterusnya, itu menekankan bahwasanya hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Yeremia 31, Mazmur 147, ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Ini Al-Quran dan juga kitabnya orang Yahudi mengatakan bahwa hukum Taurat itu hanya untuk Bani Yakub. Please, terima itu dengan lapang dada. Ikhlas itu data, Bung.
Nah sekarang permasalahannya Kristen ini dari mana? Kalau ternyata hukum yang dikatakan digenapi, ternyata hanya untuk Bani Israel, maka penggenapan yang dilakukan oleh Yesus, apapun bentuknya, itu untuk Bani Israel. Makanya Yesus berpesan, waspadalah kepada serigala-serigala yang nyamar seperti Bani Yakub, seakan-akan dia adalah bagian daripada kita. Apa Anda nggak sadar? Kita ini bukan Bani Yakub, bukan Bani Israel, bukan Bani Yehuda. Kok tiba-tiba kita akan punya wewenang untuk menjadi pelanjut dari kitab Taurat? Sementara yang empunya kitab tidak pernah memandang kita dengan pandang sebelah mata. Jangankan pandang dua mata, sebelah mata aja kagak. Orang Yahudi tertutup matanya untuk Kristen. Tentang Tuhannya, tentang agamanya, tentang kitabnya, orang Yahudi tutup mata. Nggak dianggap kalian ini. Apa nggak merasa gitu? Ngaku-ngaku, tapi nggak pernah diakui. Apa nggak malu gitu? Coba berpikir dulu. Umur berlanjut, mati adalah penyesalan. Tunjukkan kalau ada. Kalau memang tidak ada, hentikan diskusi. Selesai. Ntar ya, Bang Joma masuk ke sesi tanya jawab aja kali ya, biar mengerucut ya. Iya, boleh. Oh ya, sekarang kita kasih dulu kepada si Framing nih 2 menit Anda untuk bertanya. Diberi waktu nanti 5 menit untuk menjawab. Ya, 2 menit bertanya. Daripada begini nggak enak didengar kemana-mana kayak. Sebentar dulu ya, 2 menit bertanya. Langsung tanya jawab aja. Ya, sebentar. Bentar ya teman-teman, sabar dulu. Ya, silakan Pak Framing ya, 2 menit Anda bertanya, Banyuma nanti menjawab 5 menit. Silakan. Iya, iya. Jadi kalau temanya adalah apakah hukum Israel, hukum Taurat Yahudi, atau hukum Al-Quran yang dipakai di seluruh dunia, mari saya minta satu contoh hukum Islam, hukum Al-Quran yang menjadi perwakilan hukum dipakai di seluruh bangsa di dunia ini, kecuali hanya di negara-negara Islam itu sendiri, mayoritas Islam. Bahkan mungkin di negara mayoritas Islam pun seperti Indonesia, hukum Islam tidak dipraktekkan. Pertama pertanyaannya, coba sebutkan hukumnya seperti apa kalimatnya cuma, dan sebutkan hukum ini diperlakukan di negara mana cuma, dan bagaimana reaksi-reaksi negara-negara yang melakukan hukum itu. Apakah hukum itu dilakukan oleh negara-negara seluruh dunia sesuai dengan topik kita? Apakah hukum Taurat Yahudi atau Al-Quran hukum yang dipakai, yang berlaku, garis bawah itu mas, jangan sampai saya ulang pertanyaannya, yang dipakai, yang berlaku untuk negara-negara di seluruh dunia ini. Jikalau ada hukumnya, hukum seperti apa narasi kalimatnya? Jikalau ada, bagaimana reaksi dari hukum itu yang diterima oleh negara mengenai hukum-hukum Al-Quran atau Islam? Stop. Dosen begini, aja pertanyaannya kalah sama mahasiswa. Bentar, 5 menit dulu. Ya, Bang Joma silakan. Mudah-mudahan bisa ditangkap pertanyaannya. Iya, bisa Bang, bisa. Pertanyaan saudara itu sangat bagus ya, dan tolong didengarkan baik-baik jawaban saya. Anda bertanya hukum Islam yang bisa diterapkan di seluruh atau di salah satu negara yang ada saat sekarang ini itu apa? Jadi hukum pertama, asas pertama
di sila Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asas negara Indonesia itu mengikuti ajaran yang datang dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun silam. Indonesia baru berdiri berapa tahun mengadopsi kemudian ajaran Al-Qur'anul Karim. Wa ilahukum ilahu wahida la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan kekuatan agama saudara yang mentuhankan tiga pribadi itu tidak bisa berbuat apa-apa. Hukum Islam lebih tinggi daripada hukum agama Anda. Padahal ini konsep ketuhanan. Tuhan Anda tidak sah, Tuhan Anda tiga. Sementara Tuhannya Islam satu, sama seperti Tuhan yang diperkenalkan Nabi Musa kepada Bani Israel. Jadi hukum Tuhan kepada Bani Israel, Tuhan itu esa, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad, sama di dalam Al-Quran. Wa ilahukum ilahu wahida la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Islam datang kemudian untuk seluruh umat manusia, mengajarkan seluruh umat manusia bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu cuma satu, bukan tolu, bukan dua. Dan konsep agama Anda tidak berlaku di Indonesia, utamanya konsep ketuhanan, belum yang lain. Mohon maaf, ajaran Islam diterima, bahkan dijadikan sebagai sila pertama. Tuhan Anda satu, Yohanes 5 nomor 7, ada tiga yang bersaksi, baptislah dalam Bapa, Anak, Roh Kudus, tidak laku untuk dijadikan sebagai asas negara. Satu ya, itu Anda harus pahami. Makanya saya katakan bahwasanya hukum Islam itu memang untuk seluruh umat manusia. Bil bayyinati was-subur anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Hukum Islam wa ilahukum ilahu wahida menjadi sila pertama di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dan alhamdulillah, meskipun Tuhan Anda tiga, ajaran Islam itu masih bisa menaungi Anda di negara yang kita cintai ini. Subhanallah. Nah, itulah pembuktiannya bahwa Islam itu memang untuk seluruh umat manusia, sedangkan yang bertuhankan tiga pun memaksakan diri mengaku Tuhannya satu. Saking hebatnya ajaran Islam itu. Gak ada negara di dunia ini yang mau memperpanenkan Tuhannya tiga, gak ada. Meskipun nyata-nyata mereka mayoritas di dunia, mereka malu untuk mengakui Tuhannya tiga. Malu semalu-malunya. Malu, malu semalu-malunya. Oh, gagah perkasa, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus Tuhan juga, Bapa juga Tuhan. Tapi mereka satu sama lain berdiri sendiri masing-masing. Berapa Tuhan lo? Satu. Sebutkan namanya. Mulut yang atas ke kiri, yang bawah ke kanan. Monyong, hanya bisa tertawa. Berbusa mulutnya. Apa yang bisa diandalin dan agama kayak gitu? Makanya tema ini sangat-sangat menarik untuk menerapi akal saudara yang bocor. Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Tuhan satu itu bergemah kemana-mana. Tuhan tiga diumpetin. Nanti kalau di internal mereka, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yeay. Tapi kan itu cuma di internal kalian. Mana bisa dijadikan sebagai asas negara? Nggak bisa. Ya, jadi kalau saudara framing nggak sanggup, lambaikan tangan. Ingat PR Anda kemarin cari kuburannya Paulus, di mana Paulus itu adalah bapak Anda, karena ternyata Torah bukan untuk Anda. Paulus saja yang ngarang-ngarang bahwa Yesus mati di atas tiang salib untuk menebus dosa manusia. Nah, ternyata itu hanya hoax. Anda diprank sama Paulus. Demikian. Oke, giliran Bang Juma yang bertanya, orangnya kabur. Gak apa-apa Bang Juma, kabur.
La haula wala quwata illa billah. Belum giliran Banyuma bertanya, pasti dia gemetar dengar pertanyaan. Wah. Apalagi kalau yang jago bertanya, yang bertanya selesai dia. Kan saya sudah bilang memang lebih baik kabur kan gitu Bang Andi. Ya mending dia kabur lah. Sila pertama tuh. Sila kedua ada lagi tuh kabur. Al-Baqarah 143. Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Pak Riki mau bicara, Pak Riki? Ya silakan. Mohon maaf ya teman-teman Kristen, ini tujuan kami di sini bukan untuk menghujat, bukan untuk menista. Kalau di dalam kitab Anda 2 Petrus 2 diperintahkan untuk menyelamatkan manusia dari api neraka, kami juga demikian. Kami diperintahkan untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kami menyeru kepada kalian untuk mari berbuat kebaikan, menyembah hanya kepada Tuhan dan meninggalkan kemungkaran. Tujuan para apologet muncul. Ya, agar dipahami. Silakan yang mau menambahkan. Ya Pak Riki, Anda suaranya double-double Pak Riki. Oh, Jadi mengganggu loh. Anda buka mic suara double-double Pak. bentar. Mau bicara Pak Riki? Ya. Di diskusinya Pak. seharusnya kan membahas tentang ajaran Taurat itu apa benar itu ajaran Kristen dan itu apa benar diajarkan kepada seluruh dunia, kan itu hukumnya. Sementara dari tadi kan itu kan dijelaskan. Jadi diskusi tadi sebenarnya ini kan satu arah jadinya. Sebagai dosen ini aneh ini Pak Framing ini apa bisa berdiskusi apa tidak gitu kan, nggak mengerti dia topik yang dibahas nyampaiannya apa gitu. Saya tadi mau instruksi itu, jadi memang udah kasihan sebenarnya, nggak layak diskusi dilanjutkan karena hanya satu arah yang disampaikan kan gitu, dan kepada umat Kristennya tidak ada jawabannya gitu, ditunggu-tunggu. Cukup Pak. Itu aja kali ya Bang Andi. Ya, baik. Saya resume sedikit ya atas statement sebagaimana topiknya tadi ya. Saya bukan karena Bang Juma seorang Muslim, saya netral di sini sebagai moderator. Ya, mohon maaf ya, ini Bang Juma terstruktur begitu, data ada. Bang Juma memakai ulangan 64 misalnya. Dengarlah, wahai Israel, Sema Israel. Jelas artinya Taurat itu untuk Israel. Yesus juga berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Israel. Kan begitu. Sampai detik ini juga Taurat masih dipakai di sana. Masih konsisten itu. Karena orang Israel, terutama Yudaisme itu adalah orang yang patuh kepada Nabi Musa. Tauratnya Nabi Musa mereka pakai. Gitu. Itu konsisten tadi Bang Juma arahnya ke situ. Kalau untuk framing, dia menjelaskan dia memakai tadi di Keluaran. Padahal perikop yang dia bawa itu di Keluaran itu judulnya tulah kelima penyakit sampar pada ternak. Kemudian tulah keenam adalah bara. Tulah ketujuh adalah hujan es. Di sana itu mengenai Fir'aun. Bukan untuk seluruh dunia. Begitu. Biar bumi tahu, biar seluruh bumi tahu kalau Torah itu untuk Bani Israel, itu maksudnya. Tapi dosen ini nggak ngerti bahasa Indonesia. Selanjutnya, dia memakai katanya umat Islam itu nanti boleh berbohong. Boleh dalam waktu kalau kira-kira kita terdesak demi untuk kebajikan, boleh. Ada teman saya di dalam sini minta tolong. Terus ada penjahat ingin mencelakakan dia. Dia cari ada si fulan nggak? Nggak ada. Karena saya tahu nanti mau dicelakain boleh. Kalau dia tidak boleh. Sedangkan di dalam Bible-nya tertulis ini tadi membuat dia mengenai dusta. Ya tadi membongkar Paulus sendiri, ternyata Paulus yang pendusta begitu. Bagaimana Roma 3 nomor 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya. Paulus pendusta. Jadi setiap dia mengeluarkan statement pasti ketabok sama Bible-nya sendiri begitu. Itu resume sementara. Yang ditanya apakah Taurat untuk seluruh dunia, dia tidak bisa mengambil satu data di Bible karena memang Andre
tidak bisa mengambil data di Torah bahwa untuk seluruh dunia. Berikut contohnya begitu. Kenapa sih kalau naik berisik ya, kenapa ya? Itu kira-kira saya kalau ngomong resumenya nggak dicatat ini, cuman kalau berisik ya hilang tuh konsentrasi. Ini kalau saya mengajar sama mahasiswa ini orang kayak gini, saya suruh pulang kampung dulu jalan kaki. Bahwa kami muslim itu dianjurkan boleh berdusta. Padahal Paulusnya sendiri nyata-nyata di Roma 5:37 itu bahwa oleh karena dustaku itu Paulus yang berdusta. Apa kedustaannya juga banyak. Kok itu saja. Kita ke hukum Taurat misalnya contoh ya. Hukum Taurat itu jelas itu babi sama sunat wajib hukumnya. Babi sunat wajib hukumnya di hukum Taurat. Dan sampai detik ini yang konsisten melaksanakan itu adalah Yudaisme. Dan seluruh dunia, terutama kantong-kantong Kristen, tidak memakai ini. Karena sudah dibatalkan oleh Paulus di Efesus 2 nomor 15. Kemudian ditafsirkan oleh mereka itu hanya untuk Yahudi. Jujur di situ. Tapi di sisi lain dia putar lagi gitu. Kedua, mengenai tadi adalah 10 perintah Tuhan yang itu jangan jangan mengingini istri orang. Siapa juga yang mengingini istri orang? Umat Islam jangan mengingini begitu. Tidak ada perintah seperti itu gitu loh. Yang paling parah adalah di 10 perintah Tuhan di sana itu ada kuduskanlah hari Sabat. Kira-kira teman-teman di kantong-kantong Kristen apakah ada yang mengkuduskan hari Sabat? Di Amerika, di Eropa, di mana-mana saja. Semua memakai weekend untuk piknik. Fakta ini termasuk di Indonesia. Begitu ya. Jadi siapakah yang melaksanakan Taurat? Ya, kesimpulannya adalah Yudaisme. Karena Taurat itu sangat berat, saudaraku. Siapa yang sanggup melaksanakan Taurat secara konsisten di zaman modern seperti ini? Makanya tadi Bang Juma udah menjelaskan, Al-Quran lah yang datang untuk seluruh umat manusia. Sebagaimana pertanyaan tadi, apakah Al-Quran bisa diimplementasikan terhadap kehidupan berbangsa baik di seluruh dunia? Bisa. Contoh dasar negara kita tadi Bang Juma udah menerangkan ketuhanan yang Maha Esa ada di surah Al-Ikhlas, jelas di sana. Belum yang lain-lain strategi perang coba. Strategi perang di semua negara itu diadopsi oleh hukum Islam sebagaimana yang tertulis di di Piagam Madinah. Anda coba Pak teman-teman baca Piagam Madinah, betapa cantiknya, betapa elegannya, betapa tolerannya. Gitu loh, itu diadopsi. Gitu loh kira-kira. Kecuali ya negara-negara komunis yang disebut tadi itu, apa hubungannya coba kan gitu. Belum lagi yang lain-lain. Saya sebenarnya sama Bang Yuma, teman-teman semua di situ ingin diskusi akademik, nyambung gitu loh. Kalau perlu tatap muka, nyambung kayak gini gitu. Tapi ya kita belum pernah Bang Yuma menemukan orang-orang yang nyambung, apalagi mengaku dosen kayak tadi. Ya endnya agak kabur. Kira-kira begitu Bang Yuma dari saya resumenya. Lanjut. Iya, silakan, mungkin ada masukan dari teman yang lain, silakan. Ya, selamat silakan, malam, Bang. Malam. Kalau hanya untuk Israel ya, benar kan? Halo. Halo Bang, ngomong Bang, silakan Bang. Iya ngomong ada suaranya ngomong. Ya, tadi di hukum Taurat itu hanya diperuntukkan hanya untuk orang-orang Israel ya. Benar ya? Benar. Ya. Saya mau ingin tanya, apabila hukum Taurat itu hanya diperuntukkan hanya untuk orang Israel, saya boleh tanya Bang, pertanyaannya. Tanya, silakan. Apakah di dalam Al-Quran itu tidak ada hukum Taurat atau tidak? Jika ada, tolong diuraikan
apa alasannya kenapa hukum Taurat itu ada dalam Al-Quran. Terima kasih Bang. Oke Pak Jul, makasih. Bang Jawa bisa. Iya. Jadi gini, kalau kami di Islam ya, seruannya itu sudah sangat jelas. Ketika datang hukum-hukum Tuhan kepada Bani Israel, kemudian Bani Israel itu ingkar terhadap hukum Tuhan yang datang kepada mereka, Allah kemudian mengutus Nabi untuk mengajak mereka kembali kepada jalan yang benar. Artinya apa? Ketika mereka diperkenalkan Tuhan tentang hukum-hukum Tuhan kepada mereka, hukum-hukum itu juga diperkenalkan kepada umat yang datang melalui baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan begini di dalam Al-Qur'anul Karim, bahwasanya wa laqad ahazallahu mitsaqa bani Israil, dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Itu yang dikatakan oleh Al-Quran. Wa ba'athna minhumul na'asyara naqiban. Wa qala Allahu inni ma'akum. Allah Tuhan pencipta langit dan bumi yang mereka sebut hasyam, aku bersama dengan kalian. Itu perintah Tuhan. Itu pernyataan Tuhan langsung di dalam Al-Quran. Aku bersama dengan kalian. Bahkan bangsa Israel ini diangkat, ya, dibandingkan bangsa-bangsa yang ada sesamanya. Beliau Bani Israel itu diangkat derajatnya. Tapi Allah mengatakan, ma naqdihim mitsaqahum, tetapi mereka melanggar janjinya. Apa kata Allah? La'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Makanya ketika datang Nabi Isa, Yesus ditolak. Kenapa hati mereka membatu? Udah Nabi Isa itu perlihatkan membangkitkan orang mati di tengah mereka. Bayangkan. Lahir tanpa ayah untuk membuktikan bahwa Allah itu mampu melakukan apa saja. Orang buta dari lahir dibuat melihat. Orang lumpuh dibuat berjalan. Tapi karena hati mereka sudah membatu, mereka tidak bisa kemudian melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Nah, lalu apa lagi, Bung? Bukan hanya sampai di situ. Orang-orang Israel, para ahli kitab mengentaskan, ya, melahirkan sebuah konsep yang kemudian konsep itu orang-orang di sana menyebut diri mereka dan sebutan Nasrani atau Nasara. Wa minal ladina qalu inna nasara ahazna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bi. Apa yang diterangkan oleh Al-Qur'an? Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami pengikut Isa, kami ini adalah Nasrani, pengikut Yesus, kami telah mengambil perjanjian kepada mereka. Tapi apa kata Allah? Mereka juga lagi-lagi melupakan perjanjian itu. Mereka juga melupakan itu. Maka kata Allah, fa'aghraina bainahumul adawa wal ba'da ila yaumil qiyamah. Kami kemudian, sabar sedikit lagi, saya nanti masuk ke pertanyaan saudara. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Coba lihat di internet kalian yang ngaku-ngaku ahli kitab, ngaku-ngaku Nasrani, menyembah mendudukkan satu manusia yang bernama Yesus ini. Berselisih kalian. Itu perselisihan sampai hari kiamat. Nah, sampai kepada Allah kemudian menjelaskan kepada ahli kitab, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Jadi ketika Taurat itu disampaikan kepada Bani Yakub, dan karena mereka mengingkari, melanggar janji-janjinya, maka Allah memberikan satu kesempatan lagi. Tadinya membangkang, didatangkan Yesus kepada mereka. Mereka membangkang. Setelah membangkang, didatangkan lagi satu kesempatan, yaitu baginda Rasul Muhammad SAW. Wahai ahli kitab, sungguh telah datang Rasul kami kepadamu, yaitu Muhammad, menjelaskan kepadamu banyak dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Al-Quran, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quranul Karim. Dengan kitab itulah, dengan Al-Quran itulah, wahai ahli Taurat, Tuhan akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan. Nah, jadi kalau ketika Anda mengatakan, apakah ada hukum Taurat itu di Islam? Ada. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-rahmanur rahim.
Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Kemudian apa? Jangan nyembah berhala, jangan membuat patung. Wala tad'u ma'allahi ilahan. Dan jangan pula engkau sembah Tuhan selain daripada Allah. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan menyebut nama dengan sembarangan. Walillahil asma'ul husna. Itu ada lengkap di Al-Quran. Jadi hukum-hukum Taurat yang Anda pertanyakan itu, apakah ada di dalam Al-Quran? Ada. Sabatkan kuduskan hari Sabat ya. Kuduskan hari Sabat. Sabat itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh umat manusia. Kenapa? Karena kalau Sabat diberlakukan kepada seluruh umat manusia, setiap satu kali dalam seminggu dunia ini beku. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Maka hukum Sabat itu beralih kepada hari Jumat. Cuman dengarkan khutbah dan 2 rakaat, habis itu bertebaran ke seluruh bumi untuk mencari kehidupan duniawi. Hormati kedua orang tuamu. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'. Sembahlah Allah dan janganlah kamu persekutukan dengan apapun dengannya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Itu seruan di Al-Quran. Berzina. Ya. Ya, jangan engkau berzina, jangan engkau membunuh, jangan engkau berzina, wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabil. Jangan engkau berzina, jangan engkau membunuh, walladzina la tad'una ma'allahi ilaha. Dan jangan engkau menyekutukan Allah, jangan engkau membunuh, jangan engkau berzina, dan seterusnya. Jangan engkau mencuri, wala ta'kulu amwalakum, dan janganlah kamu makan harta di antara kalian dengan jalan yang batil. Jangan kau menyuap orang lain. Jangan kau menyuap hakim dan seterusnya. Jangan bersaksi dusta. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan ucapan perkataan yang benar. Jangan kau berdusta. Jangan mengingini orang lain punya harta. Jangan iri orang lain. Itu dijelaskan 54. Jadi jelas hukum Taurat itu masih ada. Makanya wahai Bani Israel, wahai ahli kitab, telah datang kepadamu Nabi kami yaitu Nabi Muhammad. Menujulah kalian kepada keselamatan dengan mengikut kepada beliau. Itu yang jelas. Jadi kalau Bani Israel ahli kitab ada diajak, apalagi Anda yang memang Taurat itu bukan untuk saudara. Gitu Bang. Dari saya sebentar. Silakan. Terima kasih Bang Zuma. Sekarang sudah sangat rinci dan sudah sangat detail penjelasannya mengenai hukum Taurat, manfaat hukum Taurat, makna hukum Taurat. Tadi yang saya kritik itu memang yang Abang sampaikan itu hanya untuk orang Israel. Dan kita tahu hukum Taurat itu adalah bermanfaat dan baik bagi setiap umat manusia. Dan bahkan Abang sudah menjelaskan secara rinci, perintah-perintah Tuhan itu berlaku kepada bukan hanya orang Israel, tetapi berlaku kepada seluruh orang yang patut, yang taat dalam hukum Taurat itu. Nah, tadi yang Abang sampaikan dan yang Abang rincikan itu, yang menjadi pertanyaan yang Abang jelaskan bahwa hukum Taurat itu hanya khusus orang Israel. Artinya apa? Hilang suaranya. Hilang suaranya. Jurubu ini Kristen kali ya? Halo? Hilang Iya, suaranya. beliau non muslim Bang. Oh, non muslim. Hilang suaranya. Tapi sebenarnya poinnya udah kita tahu sih. Coba bisa dijawab saja sambil menunggu dia suaranya baik. Iya, jadi sekali lagi saya katakan, hukum Taurat itu mengikat Bani Israel. Kita nggak bisa. Ini bukan ditanya pemahaman pribadi atau asumsi pribadi, tidak. Data bahkan membuat orang Kristen itu sendiri lari yang ngaku dosen S2. Ini fakta, ini kesempatan sebenarnya. Hai cuma kamu salah. Hukum Taurat itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Maka kemudian Tuhan dengan kasihnya kepada dunia ini, maka dia mengutus anaknya untuk menghapuskan ketetapan-ketetapannya agar kemudian manusia bebas melenggang melakukan apa saja. Tetapi harus didukung dengan ajaran kasih. Mana dalilnya? Nggak ada. Nggak ada.
Al-Quran sibuk dicaci, Al-Quran sibuk dimaki, Al-Quran sibuk dihinakan, direndahkan oleh mereka. Tapi ternyata Quran itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Bukannya kitab-kitab yang mereka gunakan itu adalah untuk apa? Untuk seluruh manusia. Ternyata justru Al-Quran ini yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Gimana cerita itu? Bahkan kalau kita melihat, mohon maaf, perintah di dalam perjanjian baru untuk menjadi seorang muslim itu sangat-sangat kental. Dan tidak ada perintahnya untuk menjadi Kristen. Menyembah Yesus gak ada. Contoh nih, tak kasih dalam Roma 6 nomor 13. Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kezaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Muslim, tangan diperintahkan taat kepada Allah, perut diperintahkan taat kepada Allah, jidat diperintahkan taat kepada Allah, kaki diperintahkan taat kepada Allah. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu. Tubuh ini harus taat kepada Allah. Artinya harus ada syariat yang mengikat. Mandi junub, wudu, yang bersihkan diri dari najis, dan seterusnya. Berarti harus bersyariat. Jadi muslim dia. Yakobus 4 nomor 7 nomor 8. Karena itu tundukkanlah dirimu kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan dia akan mendekatkan kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai orang yang mendua hati. Muslim. Kisah para Rasul 5:29. Tetapi Petrus dan Rasul-Rasul itu menjawab, katakanlah, kita harus lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Muslim. Mana perintahnya? Sembahlah Yesus. Yesus itu mana perintahnya untuk menjadi Kristen? Tidak ada. Perintahnya untuk menjadi Muslim. Ini sebenarnya saudara-saudara kita ya. Artinya ya, mau gimana ceritanya? Saya pun misalnya nih ya, mohon maaf ini, saya ambil contoh. Datang hukum kepada Bani Israel. Saya tahu Bani Israel itu ada bangsa pilihan. Hukum Tuhan, ketetapan Tuhan, aturan Tuhan, pelajaran-pelajaran Tuhan, ketetapan hukumnya hanya berlaku kepada mereka. Saya bukan Bani Israel. Maka ketika saya melakukan dosa, nggak ada hukuman. Kenapa? Karena aturan yang datang kepada Bani Israel hanya untuk Bani Israel. Mazmur 147 jelas, aku kepada Yakub ketetapan aku berikan kepada bangsa lain. Jangan engkau makan babi, lalu kemudian saya makan babi. Saya tidak berdosa kalau berdasarkan hukumnya Musa. Tapi oleh karena Al-Quran datang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, dan di dalam perintahnya jangan makan babi, maka ketika saya makan babi, saya bukannya melanggar hukum Taurat, tapi saya melanggar hukum Quran. Gitu. Itu jelas itu. Jadi kalau saudara mengatakan hukum Taurat itu untuk ini, enggak. Hukum Taurat itu sebelum Al-Quran datang, di luar orang Yahudi, kalau mereka mau makan babi nggak ada dosa bagi mereka. Sebelum Al-Quran datang. Setuju. Hukum Tauratnya Imamat 11 nomor 7, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Berlaku untuk siapa? Untuk Bani Yakub, Bani Bata, Bani Bugis, Bani Jawa. Ketika Al-Quran belum datang, makan babi tak apa, mandi dengan babi pun tak apa, tidur dengan babi pun tak apa. Kenapa? Karena belum ada hukum yang mengatur kepada seluruh umat manusia. Hukumnya hanya berlaku kepada Bani Israel saja. Tapi begitu Al-Quran itu datang,
Maka jangankan kita, Bani Israel pun yang sudah jelas-jelas ada hukum kepada mereka, kudu mereka diperintahkan meninggalkan hukum itu menuju pada hukum terakhir, yaitu Al-Quranul Karim. Itu jelas dalam Al-Quranul Karim. Itu dikatakan yahdi bihillahi man ittaba'a ridwanahu subulan salam wa yukhrijuhum minadz zulumati ilan nuri biizni wa yahdihim ila siratin mustaqim. Jadi ahli Taurat itu dipanggil untuk menuju kepada Quran. Demikian. Oke, Bang Zuma. Jadi setelah saya simak dari penjelasan Abang Zuma ini, ketika melakukan hukum Taurat adalah ada konsekuensi, ya. Konsekuensi itu yang tadi Bang Zuma sampaikan bahwa apabila mereka melanggar hukum Taurat maka mereka akan mendapatkan imbalan atau konsekuensi atau akibatnya, seperti itu ya. Tapi kalau saya lihat juga tadi, saya dengar juga tadi menyinggung tentang makan babi ya Bang. Yesus pun menyangka begini Bang. Yesus menyangka begini. Apa yang masuk dalam perutmu itu akan keluar dan masuk ke jamban. Tapi apa yang keluar dari mulutmu itulah yang haram. Artinya kata-kata kotor itu apakah salah atau tidak menurut Bang Zuma? Yang masuk dalam perutmu akan jadi jamban dan itu tidak haram. Tapi apa yang keluar dari mulutmu, misalnya kita mengatakan babi kerang, misalnya kita mengatakan ini masalah makanan kok, bukan perkataan atau penghinaan kepada orang, itu adalah suatu yang haram bagi cara pandangnya Yesus terhadap terhadap dicampur. Udah cukup, jangan dicampur makanan dengan perkataan. Silakan Pak. Ini tentang makanan yang haram dan yang halal Bang. Jadi tadi sempat diungkapkan tentang hukum Taurat. Jadi bagian hal itu termasuk juga dalam hal yang dikatakan hukum Taurat. Kenapa orang makan babi, orang makan anjing kah? Seperti itu maksudnya, itu yang masuk, yang tentunya dalam harafiah masuk. Bang. Sebelum Pak Juma jawab, coba saya klarifikasi dulu bentar ya, biar ada Bang. Silakan. Menurut Pak Jul itu babi itu boleh atau tidak? Menurut Anda? Ya berdasarkan saya punya iman boleh Bang. Boleh, baik. Gak apa-apa Bang. Silakan menikmati babi Bang, gak apa-apa. Silakan Pak Juma. Iya, jadi gini, sebenarnya gini loh. Ketika saudara mengambil ucapan Yesus, itu tidak ada hubungannya dengan pembatalan hukum Taurat, pembatalan haramnya babi. Itu nggak ada hubungannya. Haram itu mengenai makan dan makan yang tidak diperbolehkan dengan makanan yang diperbolehkan, toh Bang? Atau bagaimana? Iya, tapi itu tradisi cuci tangannya, bukan masalah haram babi atau tidak. Kan Yesus sudah mengatakan dalam Lukas 17:16, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Apa itu kurang jelas bagi saudara saya? Nah sekarang begini permasalahannya, haramnya babi itu hanya untuk Bani Israel. Anda mau makan babi, mau mandi dengan babi, gak masalah. Anda bukan Bani Israel. Jangan Anda menjadikan, dengar dulu, jangan Anda menjadikan Yesus sebagai korban untuk supaya saya bebas makan babi karena Yesus gak ada hubungannya. Anda itu bukan Bani Israel. Anda mau makan babi, mau cipok babi, terserah Anda. Tapi begitu ada hukum yang Allah pencipta langit dan bumi nuzulkan berupa Quran, maka Anda nggak bebas lagi. Ada aturan yang mengatur, di mana aturan itu litubayyina linnas, ditujukan kepada seluruh umat manusia, jangan makan babi. Anda manusia kan? Maka ketika Anda melanggar Quran disebut kufur. Bang, ya, ada 30 detik Bang, 30 detik. Untuk Bani Israel saja Anda mengaku hukum itu untuk Anda. Al-Quran datang untuk seluruh umat manusia, tapi Anda menolak hukum itu. Jadi lucu, ada sesuatu yang bukan punya Anda milik Anda merasa punya. Yang punya Anda tolak. Paham tidak sampai sini? Silakan Pak Jul. Oke Bang.
Bang Zuma tadi kan menyinggung tentang haram dan halal toh, dan itu berkaitan yang Anda sampaikan itu bagai apa yang Abang sampaikan itu tentang makan babi, dan itu saya rasa bagian dari hukum Taurat juga. Kenapa saya mengatakan bagian dari hukum Taurat? Karena Yesus sempat mengeluarkan perkataan, menurut Abang, tolong diluruskan nanti kalau salah ya. Menurut Abang, kata Yesus, apa yang masuk ke dalam perutmu itu akan keluar masuk ke dalam jamban. Tapi apa yang keluar dari mulutmu itu yang mengharam, yang haram. Itu perkataan benar atau benar atau tidak itu? Itu saja, kata benar. Silakan. Itu betul di dalam Matius 15, tapi itu tidak berarti menghalalkan yang diharamkan Tuhan. Ini cerita apa sebenarnya? Cerita apa ini? Apa yang melatar belakang Yesus mengatakan itu? Ini terkait dengan murid-muridnya yang makan tanpa cuci tangan. Kalau Anda pingin kali data itu kemudian Anda jadikan sebagai hukum dalam kehidupan Anda, kitab suci yang diwahyukan oleh Allah untuk Anda itu juga menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumi ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa' asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok jauh lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Janganlah seorang perempuan mengolok-olok perempuan-perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olok lebih baik dari perempuan yang diolok-olok. Jangan kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah kalian saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk pasti setelah beriman, dan barang siapa tidak bertobat maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Gak usah lari ke ajaran Yesus, karena Yesus ruang lingkup dakwanya hanya untuk Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Anda itu hanya diutuskan kepada Anda itu Quran, bukan Torah, bukan Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Hukum kalau siapa yang keluar dari mulut itu yang haramkan. Betul, ini Quran. Surah Al-Hujurat ayat 11 yang menerangkan itu. Gak boleh kita mengolok orang, gak boleh kita mencela orang, gak boleh tanpa alasan yang jelas dan dibenarkan oleh hukum. Gak boleh. Jadi hukum Taurat, tunggu dulu saudaraku, hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Yesus datang membatalkan hukum Taurat, yang membatalkan hukum Taurat untuk Bani Israel, bukan untuk Anda. Anda bukan Bani Israel. Lalu hukum apa yang terpatrit untuk Anda? Al-Quran. Kok bisa kayak gitu? Karena memang tujuannya, jelas seruannya, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Semua seruannya, wahai manusia, wahai seluruh manusia. Sedangkan Yesus, Musa, Daud, Salomo, wahai Bani Israel, wahai Bani Yakub, wahai Bani Yehuda. Gak pernah itu wahai Bani Adam. Gak ada. Iya, silakan. Boleh. Oke. Tadi kan Bang Zuma kalau saya lihat, wah, mantap sekali penjelasannya. Bang Zuma, ini mengenai Allah, ya. Mengenai pembahasan Bang Zuma tadi selalu kayaknya lebih banyak bahasa Arabnya tadi ya yang saya dengar ini, apa namanya? Apakah Allah itu hanya tahu bahasa Arab? Bagaimana dengan orang yang tidak tahu bahasa Arab, Bang? Silakan, Bang. Wah. Saya pun nggak ngerti, nggak paham bahasa Arab pasti. Saya pasif. Ya. Saya pasif. Tetapi bukan berarti Allah itu tidak. Quran itu kan bahasa Arab ya tentunya ya gitu. Iya. Dengerin dulu Bang, jawabannya sebentar. Iya, siap. Iya. Jadi ketika diterangkan, ketika saudara
saudara bertanya, apakah Allah Subhanahu wa taala itu hanya mengerti bahasa Arab? Nggak mungkin. Kok bisa kayak gitu? Nggak mungkin. Yes, karena Al-Quran menjelaskan apa yang diterangkan oleh Allah di dalam surah Ar-Rum ayat 22, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanatil lil alamin. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Dia menciptakan langit dan bumi, menciptakan perbedaan bahasamu, menciptakan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Beliau yang menciptakan seluruh ragam bahasa. Nah, kenapa harus menggunakan bahasa Quran? Karena bahasa Quran adalah bahasa tertinggi dari segi kandungan bahasa, sastra, susunan kata, susunan huruf, bahkan susunan mat dan tanda bacanya pun dia adalah bahasa tertinggi di atas muka bumi ini. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi bagaimana dengan orang yang tidak tahu bahasa Arab, Bang? Ada banyak juga Muslim yang tidak tahu bahasa Arab. Nah, makanya dikatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Yang paling mulia, yang paling baik di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Dapat masuk ke surga atau bagaimana, Bang? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Kan ya kan dikatakan contohnya berbahagialah orang yang mempelajari Al-Qur'an seperti itu toh contohnya, atau dialah jalan yang berbahagialah orang yang mempelajari Al-Qur'annya karena mereka lebih berakar dari iman itu, contohnya seperti itu. Lalu bagaimana dengan muslim yang lain yang tidak tahu sama sekali tentang Al-Quran, namun mereka hanya sekedar percaya? Silakan Bang Juma. Iya, jadi masih lebih di atas orang yang meyakini kebenaran Al-Quran, percaya kepada Al-Quran daripada yang ingkar kepada Al-Quran. Umat Islam, bayangkan, mendengarkan ayat suci Al-Quran, pahala bagi mereka yang mendengarkan. Contoh, misalnya Anda Muslim, ketika saya membacakan Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Umat Islam yang mendengarkan bacaan saya ini, mereka mendapatkan pahala di sisi Allah, mendapatkan kebaikan. Di mana kebaikan-kebaikannya ini nanti menjadi pemberat pada hari pengadilan. Coba, bagaimana dengan mereka yang membaca? Bagaimana dia dapat mendapatkan pahala sementara dia tidak mengerti sama sekali hal itu? Bro, izin dulu Pak Jamal. Dari kecil kami umat Islam itu, bro ya. Dari kecil kami sudah diajarkan mengaji. Dari kecil loh ya. Satu ya. Tidak semua orang Muslim itu pandai berbahasa Arab karena itu bahasa orang Arab. Betul, betul. Ya, tapi di dalam Al-Quran wajib hukumnya kita bisa membaca, mempelajari Al-Quran. Karena kalau kita sholat tidak boleh berbahasa Indonesia, harus pakai bahasa Al-Quran. Gitu ya. Dari kecil bro, kita diajari ngaji, gitu ya. Itu dari saya. Iya, tapi yang lain lebih banyak juga yang tidak tahu bahasa apa. Saya pernah tanya-tanya teman-teman saya dari Muslim, ada yang tidak mengerti sama sekali tentang Al-Quran, Bang. Dia ada yang menghafal tapi tidak tahu maknanya apa. Ada yang sama sekali tidak menghafal dan tidak mengerti, tapi hanya ikut-ikutan percaya gitu saja. Itu apakah, kan Abang pernah menjelaskan pengertian dan pengetahuan dan akal yang kita imani, kita harus apa namanya? Yang kita imani itu harus diawali dengan akal budi, dengan dalam kebenaran, benar enggak? Tapi bagaimana orang yang tidak mengerti sama sekali Al-Quran, hanya pakai jilbab? Enggak perlu terlalu mengerti bro. Allah Maha tahu apa yang kita ucapkan. Oke, lanjut Bang Yoma. Tidak perlu mengerti. Bukan, seruannya, kan seruannya itu Al-Quran itu datang kemudian litubayyina linnasi. Al-Quran itu diutus melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Apa tujuannya? Untuk diterangkan kepada seluruh umat manusia apa yang telah diturunkan kepada manusia. Dan agar manusia memikirkan. Jadi orang yang kemudian tidak mempelajari Quran, berarti orang yang menyia-nyiakan usianya. Nah, coba lihat kami umat Islam itu. Dari kecil, begitu dia mampu berbicara, pasti arahannya yang pertama kali dipelajari adalah baca Quran. Itu. Sementara Anda, boleh jadi nanti sudah tua, mulai pikun, baru baca Bible. Itu pun bahasa Indonesia. Makanya umat Islam itu lebih paham daripada teman-teman Kristen, mohon maaf. Karena umat Islam itu selalu diajak berpikir. Berpikir tentang hal-hal yang gaib yang kaitannya dengan Tuhan pencipta dan bumi dan kehidupan setelah hidup di alam semesta ini. Makanya umat Islam itu adalah umat yang paling cinta kepada kitab sucinya. Kalau Anda cinta kepada Yesus, harusnya Anda mencari mana ajaran Yesusnya. Sama ketika Anda cinta, begitu Anda misalnya logikanya gini, Anda mencintai ayah Anda, tetapi Anda tidak pernah bertemu dengan ayah Anda. Apa yang Anda cari? Sesuatu yang mungkin bisa menghubungkan Anda dengan catatannya. Mungkin ada bajunya, mungkin ada tasnya, dan Anda akan mencintai peninggalan beliau. Kalau Anda cinta. Wujud daripada kecintaan kami kepada baginda Rasul Muhammad SAW yang dititipkan adalah Quran. Nah, mana pembuktian? Bible 14 buku dicatat oleh Paulus. Mana wujud kecintaan saudara-saudara Kristen terhadap Paulus? Kuburannya aja nggak ditahu di mana. Apalagi Yesus. Nah, tapi kalau di mulut, kami mengasihi. Buktinya orang yang mengajarkan dirinya hanya untuk Bani Israel kok dianggap untuk seluruh manusia. Orang yang mengajarkan untuk menyembah kepada Tuhan yang di langit kok dia malah dijadikan Tuhan. Apakah itu cinta? Tidak. Salah sasaran cintanya itu. Ya, jadi saya kira begitu saudaraku, bahwa kami umat Islam itu mendengarkan Quran saja sudah dapat pahala. Apalagi membacanya, apalagi mengajarkan kepada orang lain. Masya Allah. Makanya umat Islam itu akhir zaman kita manusia ini usianya pendek-pendek. Tidak sama umat terdahulu. Ada yang sampai 1000 tahun, 600 tahun, 500 tahun. Mereka punya kesempatan kemudian untuk mencari pahala kebaikan. Karena Yesus mengatakan, perbanyaklah harta surga, sebab harta surga itu tidak dimakan oleh karat. Nah, apa harta surga itu? Amal kebajikan. Ternyata umat belakangan, yaitu umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, semua ruang lingkup kehidupannya dari tidur sampai tidur kembali, itu semua adalah pahala. Jadi tidak perlu ratusan tahun untuk mencari pahala. Cukup umur 75 tahun, 80 tahun maksimal, selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pulang dengan cahaya kemuliaan. Nah, kalau Anda sudah usianya pendek, yang Anda lakukan adalah pelanggaran-pelanggaran kepada perintah Tuhan. Kenapa pelanggaran kepada perintah Tuhan? Karena sudah ada perintah. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ada seruannya, wahai seluruh umat manusia, bertakwalah kepada Allah. Ada seruan itu jelas. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi Anda tidak mau mendengarkan itu. Anda lebih taat kepada ajaran yang datang dari barat, sementara yang datang dari barat itu nyemplung hanya ajaran orang Yahudi, sementara orang Yahudi ajarannya hanya untuk internal mereka. Makanya sampai hari ini orang Yahudi nggak pernah menganggap kalian. Gak pernah dianggap, oh ini adalah pelanjut agama kita. Oh tidak, kitab Anda yang Anda sebut perjanjian lama aja, mereka ingkari. Itu bukan Taurat, itu bukan Yeremia, itu bukan kitab mereka. Bukan Bereshit, bukan Shemot, bukan. Tapi itu adalah buku yang diambil dari terjemahan Septuaginta, yang dari zaman ke zaman ada perubahan makna dan rasa bahasanya. Itu bung, maka Al-Quran datang menyeru, wahai seluruh umat manusia, telah datang kepada kamu Rasul kami, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka mari menuju kepada jalan keselamatan. Itu seruannya. Makanya teman-teman kita yang tidak menerima ajaran Rasulullah disebut kufur, menutup diri dari ajaran yang untuk dia ditolak, yang bukan untuk dia diterima. Itu kan KO-nya OL namanya konyol. Gitu bang, silakan.
Pak Jul. Jul Umbu, masih monitor Bang? Ya, silakan Pak. Apa lagi? Bang mau klarifikasi ke Abang deh. Abang Ya, ini silakan. kan Kristen nih Bang. Nah, Ya, landasan Anda menjadi Kristen itu landasannya patokannya apa Bang? Berdiri di atas apa gitu? di atas dasar iman bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamatku. Tidak ada alasan lain. Itu Anda berdasarkan hanya perasaan saja atau berdasarkan data atau berdasarkan pengajaran Yesus itu sendiri Bang? Berdasarkan pengajaran yang dapat membawa saya dalam kehidupan yang baik. Pengajaran Itu Yesus. tertulis Dan di mana itu Bang? yang membuat iman saya semakin teguh. Kenapa Kira-kira saya itu- mengatakan iman? Ini alasan dasarnya Bang. Alasan dasarnya saya mengikut Yesus. Ya. Sejak awal, sejak Yesus masih dalam kandungan, itu dikandung oleh roh. Dan itu bukan dari darah daging. Yang kedua, dia mengajarkan hal-hal yang baik tentang kerajaan Allah. Dan dia mengatakan, aku datang dari atas dan bukan dari Itu bawah. pertanyaan tadi Bang. Dasar apa Anda Itu menuhankan Yesus? dasarnya saya. Saya mengatakan dasar. Iya. Saya mengatakan dasar bahwa saya beriman kepada Yesus. Ya, Itu dasarnya dasar- apa? Datanya mana Anda menuangkan Yesus gitu maksudnya? Oh, itu dasarnya ya. Tunggu. Saya kasih di Matius selalu saya mengatakan diawali nanti tolong dicatat ya dasarnya. Matius 1 ayatnya yang ke-22 sampai 21 sampai 23. Yohanes 14 ayat 16, Yohanes 14 ayat 6. Satu-satu dulu Bang. Dasarnya kan saya jelaskan secara berdasarkan data, Bang. Ya, satu-satu. Iya. Itu di Matius 1, 21, 23 itu kalau nggak salah ya akan melahirkan anak laki-laki Bang. Ya, Jadi yang melahirkan melahirkan anak laki-laki Bang yang dituhankan. Bang. Kan. Abang, Nah. jangan hanya satu kalimat yang Abang ambil. Itu kalau saya menyebut dari ayat yang ke-21 sampai 23 itu Anda harus baca semua baru nanti Saya baca. disebutkan. Saya baca ya Bang. Ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau Ya. menamakan dia Yesus. Jadi Ya. Yesus ini anak laki-laki dilahirkan toh. Bang, baca dulu semuanya Ya lah. ini saya mau baca. Karena dialah yang akan Jangan. menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu Ya. terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya. Jadi, Terus jadi, masih 23. Hah? 22 sampai 22 saya tadi. Ya, silakan. Ya udah lah, Apa Bang. Anak kesimpulan laki-laki dari itu? dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ya. Yang berarti Allah menyertai kita. Kan gitu Ya. ya. Jadi di situ jelas yang Anda tuhankan anak laki-laki, anaknya pun nama dia. Itu pandangan Anda ya. Lah. Tapi yang Gimana dengar sih? dulu. Ya, saya kan baru mau sampaikan. Ya, silakan. Yang jelas di situ itu yang disebut apa yang menamai Yesus juru selamat umatnya. Satu. Yang kedua, dia Immanuel, Allah menyertai kita. Itu saya percaya bahwa setiap orang itu akan disertai oleh Allah. Dari perjanjian lama, dari para nabi, Allah selalu berkata kepada nabi-nabinya, aku menyertai engkau. Dan selalu berkata, nabi-nabi selalu mengatakan Allah menyertai Bang, kita. dulu Bang. Allah berkata menyertai kita. Dan jelas di situ Waktuku nggak lama Bang. Saya tuh paling malas kalau lain ditanya dan dijawab gini Bang ya. dulu. Yang lahir ini anak laki-laki ya Bang. Oh, iya, Data Anda loh ya, menunjukkan Oke ya. Ya. Bang. Ke poin aja lah, banyak diputar lah. Matius 21, 21, 23. Di sini ada anak laki-laki yang dilahirkan, Bang. Pertanyaan hanya seolah-olah menjebak, Bang. Kita harus Ya. Ini yang tertulis, secara Bang. halus. Iya, Bang, memang yang tertulis. secara tertulis, Itulah. Bang. Kayak Ya, pertanyaan selanjutnya. Anak laki-laki ini siapa, Bang? Yesus Kristus. Yesus. Yang Ibunya, disebut- ya, ibunya namanya siapa, Bang? Yang disebut, dengar dulu, saya jelaskan ya. Nggak usah dijelaskan, nggak minta Iya, dijelasin. saya jawab dulu. Ya. Yesus Kristus yang disebut Allah
Iya, nanti akan saya ke sana. Nanti ke situ, Iya. Bang. Ya, silakan. Diurut satu-satu, Bang, diurut. Oke. Iya, silakan. Di sini ada anak laki-laki namanya Yesus. Nama ibunya namanya Maria. Ya. Betul? Betul. Oke. Terus yang terakhir itu Allah menyertai kita, kan begitu ya? Bukan, jangan lompat-lompat. Itu Yesus menyelamatkan umatnya, Dia Bang. menyelamatkan umatnya dari dosa. Ya, itu Oke, dong. baik. Nah, Itu dari sekarang Jibril loh. Bukan dari manusia yang menyebut dia. iya sekarang, Bang. Dengerin lah dulu. Saya kan belum selesai, Bang. Nanti Oke, ya silakan. kalau Abang nggak dengarkan saya pasti salah jawab. Oke, siap. Karena saya itu bicara itu nggak pernah panjang gitu loh. To the point, masuk akal, tertulis di Bible Anda. Data yang Anda bawa sendiri gitu loh. Iya, silakan, Iya, silakan. gitu ya. Pertanyaan Bang saya, Andi. Bang, apakah anak laki-laki ini yang dilahirkan Bunda Maria itu yang Anda tuhankan? Iya. Oke, baik. Sejak kapan, dari umur berapakah Yesus itu Anda tuhankan? Dari dahulu kala, karena tidak ada waktu, tidak ada batasnya. Allah itu. Bukan dari dahulu kala, Bang. Dia kan dikandung nih 9 bulan nih. Oke, saya jawab berdasarkan data ya. Enggak, Sebelum Bang. Abraham Jangan. ada, Ini kan Abraham gini, ada. dengerin dulu bahasa Indonesianya nih, Pak Ujur. Dia kan Bunda Maria mengandung nih. Ya, Dia melahirkan anak laki-laki. ya betul. Tentu mempunyai umur di dunia. Ya, Anaknya Bunda Maria yang laki-laki ini kan Tuhan Anda nih. itu sebagai penggenapan, Bang. Iya. Nah, pertanyaannya, Bang. Ya, penggenapan ya. Dengerin dulu, Bang. Sejak umur berapa Yesus ini adalah Tuhan di muka bumi? Mulai dari umur berapa? Nggak ada usianya. Jadi Yesus nggak punya usia. Kata Yesus itu Allah yang menyertai, Bang. Jadi Yesus nggak punya usia. Ya, kemanusiaannya ada. Kemanusiaan Yesus ada. Anaknya Bunda Maria ini manusia atau Tuhan? 100% manusia, 100% kesempurnaan sebagai manusia, 100% sebagai Allah. Oke. 100% sebagai Allah ini berasal dari mana? Berasal dari keilahiannya. Oke. Apakah pernah masuk kandungan ibunya? Hah? Apakah pernah di dalam kandungan juga yang 100% Tuhan ini? Dalam kandungan kan dikandung oleh roh, Bang. Bukan dari Bang. bukan dari darah daging manusia. Bang, dengerin dulu ya, Bang ya. Pak Jul ini bahasa Indonesia loh ya. Di dalam diri Yesus 100% manusia, 100% Tuhan, betul? Betul. Oke. Apakah 100% Tuhan ini juga pernah ada di dalam kandungan atau tidak? Pernah. Pernah. Selama Oke, baik. Selama dia lahir dari Oke, kandungan. baik. Apakah 100% Tuhan ini yang menciptakan manusia? Iya, 100% Tuhan yang menciptakan manusia, jelas lah. Oh, berarti Bunda Maria mengandung yang menciptakan Bunda Maria. Apa? Berarti Bunda Maria pernah mengandung Allah itu jelas, bro. Bang, jelas Allah mengambil Allah meminjam ya, meminjam. Jangan meminjam-pinjam deh, gak ada istilah pinjam-pinjam memang. Kenapa sih? Dengerin Bang ya. Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Ya, 100% Tuhan ini yang menciptakan manusia. 100% kenapa dia ilah? Dia ada artinya. Iya, dengerin dulu saya ngomong, nanti selesai saya biar Anda tangkap pembicaraan saya gitu. Iya, jangan seolah-olah Anda menjebak orang dengan pertanyaan. Ini bukan menjebak, ini kenyataan. Yang Anda omongkan. Silakan. Kan Anda yang ngomong nih 100% manusia, 100% Tuhan. Betul? Ini ngomongan Anda loh ya? Iya, betul. Nah, betul. Baik. Ya, 100% Tuhan ini juga berasal dari kandungan, betul? Betul. Oke. Selama dia dalam kandungan. Apakah 100% Tuhan ini yang menciptakan manusia? Ya, dia sendiri. Oke, artinya Bunda Maria pernah mengandung yang menciptakan Bunda Maria, betul? Yes. Betul? Betul. Betul. Ya gitu dong, cepat kan selesai gitu loh. Kami juga gak akan ketawa kok bro, santai aja kenapa. Oke. Nah kembali ke topik ini. Di umur berapa berarti mulai dari sebelum dia dikandung. Yesus ini sudah Tuhan. Tidak gitu ada dan waktu untuk mengatakan. Nah sekarang begini Bang, apakah fisiknya Yesus itu Tuhan? Fisiknya Yesus Tuhan, dia fisiknya sebagai manusia, Bang. Manusia. Jelas.
Baik. Berarti di sini ada percampuran. Apakah fisiknya Yesus itu diciptakan? Itu tidak berbicara tentang diciptakan, Bang. Kalau mengatakan meminjam itu penciptaan atau enggak? Begini Bang. Apakah kemanusiaan Yesus itu diciptakan? Kemanusiaan Yesus diciptakan. Kan manusia diciptakan nih. Yesus juga ada. Yesus kan ada 100% manusianya tuh. Makanya saya tanya, apakah kemanusiaan Yesus diciptakan? Bang? Tidak. Hah? Tidak. Berarti manusia tidak diciptakan? Kemanusiaannya Yesus itu namanya juga orang meminjam rahimnya. Begini Bang, apakah kemanusiaan Yesus itu sama dengan kemanusiaan pada umumnya? Bang, kemanusiaannya Yesus itu Anda paham nggak sih? Makanya saya tanya Bang, apakah kemanusiaan Yesus itu diciptakan atau tidak? Kemanusiaannya Yesus diciptakan, saya tidak pernah ada di dalam Alkitab kemanusiaannya Yesus. Kalau begitu saya tanya manusia yang lain, apakah Bunda Maria diciptakan? Bukan Bang. Apakah Bunda Maria diciptakan? Yes, Bunda Maria diciptakan. Oke. Apakah kemanusiaan Yesus diciptakan? Tidak ada dalam Alkitab mengatakan Yesus diciptakan, Bang. Oke. Apakah kemanusiaan selain benda jenis kelaminnya? Tidak ada. Tidak ada yang bukan itu saya tanya. Saya pindahin pertanyaannya. Apakah kemanusiaan Bunda Maria sama kemanusiaan Yesus itu selain jenis kelaminnya sama atau tidak? Sudah jelas dikandung oleh roh. Bukan roh yang saya tanya, kemanusiaannya. Ya, kemanusiaannya ya jelas di situ dikatakan. Sama. Apanya yang sama? Apakah kemanusiaan Yesus dan kemanusiaan ibunya itu jangan samakan, beda. Beda. Selain jenis kelamin beda ya. Kemanusiaannya Maria itu diciptakan, kemanusiaannya Yesus itu tidak diciptakan, Bang. Tidak diciptakan. Kalau kemanusiaan Yesus dikandung oleh roh. Benar. Al-Quran juga mengakui loh. Al-Quran mengakui bahwa dia dikandung oleh roh. Jangan dikatakan dia diciptakan ya. Kemanusiaannya Bang, saya tanya Bang. Itu yang saya bilang dikandung oleh roh, tidak bisa diciptakan. Kemanusiaan Yesus ini Bang. Kalau memang enggak, saya kan belum selesai ngomong, jadi apa nggak nangkep gitu loh. Jadi kamu memaksa saya untuk menjawab bahwa dia itu diciptakan kemanusiaan. Saya nggak maksa Abang, tapi saya akan bicara dulu. Pertanyaanmu gitu. 10 kali seolah-olah memaksa saya untuk menjawab bahwa kemanusiaan Yesus itu adalah diciptakan, gitu. Paulus juga, Bang Handi. Ya, Paulus juga itu berarti tidak diciptakan ya Bang ya, Bang Jul. Bagaimana Bang? Paulus jelas diciptakan Bang. Ada dalilnya? Saya boleh minta dalilnya Paulus diciptakan Bang? Apanya? Itunya. Kan Abang ini tidak ada dalilnya, Yesus diciptakan. Paulus ada nggak Bang Handi? Paulus nggak ada dalilnya. Paulus ada, berarti dia Tuhan juga berarti. Harusnya saudara Jul, segala sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, meskipun tidak ada dalil, semua itu diciptakan. Sekarang gini. Tidak disebut bahwa dia dikandung oleh roh. Dia dipilih dari sejak rahim ibunya. Paulus nanti dipilih kapan? Yesusnya. Bang, dikandung dari roh beda dipilih dengan dikandung dalam roh. Bagaimana dengan bagaimana ini adalah orang yang di Yohanes Pembaptis bukan cuma dirinya yang penuh Roh Kudus. Ibunya Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Roh Allah, Bang. Bagaimana ya? Bagaimana? Anda bingung. Coba jelaskan. Enggak. Coba jelaskan, adakah nabi-nabi yang pernah dikatakan dikandung oleh roh selain Nabi Isa atau Nabi Yesus? Adakah nabi-nabi yang pernah dikatakan mati secara terkutuk? Jawab dulu. Jawab dulu. Bang, jawab dulu itu. Jawab dulu. Kita seimbangkan. Yesus dilahirkan karena penuh dengan Roh Kudus, tapi mati menganaskan dengan cara terkutuk. Ada nggak nabi selain Yesus itu yang mati terkutuk?
Ya, kematian Yesus itu betul, tidak ada salahnya Yesus. Nah, berarti cuma Yesus manusia terkutuk yang mati di atas tiang salib, bukan Tuhan, betul? Nah, dia mati terkutuk oleh karena perbuatan kita, Bang. Oke. Jelas dia di dalam Al-Quran mengatakan. Jangan katakan perbuatan kita, itu perbuatan kalian aja. Dengar dulu, di dalam Al-Quran mengakui bahwa dia tidak disentuh oleh dosa, dia suci. Kalau begitu kenapa dia dibunuh? Kenapa dibunuh secara terkutuk? Kalau dia tidak punya dosa. Itu yang saya bilang, dia itu dibunuh terkutuk. itu itu dibunuh. Dengar dulu, Bang. Loh, Bang Jum kan berpendidikannya tinggi toh? Iya toh? Oke. Dia dibunuh. Sepertinya terkutuk karena perbuatan manusia, Bang. Sementara dia adalah manusia yang tidak bersalah, yang tidak berdosa, yang suci. Bagaimana mungkin Abang pernah enggak membunuh orang yang tidak bersalah? Ya, Yesus lah itu, orang nggak bersalah dibunuh. Boleh nggak? Boleh tidak seorang yang tidak bersalah itu dibunuh? Boleh nggak? Ya, kalau tidak punya hati nurani ya boleh. Kenapa tidak? Nah, enggak, yang saya tanya, menurut hukum di mana Yesus hidup, yaitu hukum Taurat, boleh nggak Yesus itu dibunuh? Menurut hukum Taurat ya memang tidak bisa. Nggak bisa. Berarti Yesus itu nggak boleh dibunuh. Karena hukum Taurat itu berasal dari Allah, masa Allah sendiri yang membunuh. Nah, berarti Yesus nggak boleh dibunuh, betul? Ya itu karena perbuatan manusia yang jahat, makanya dibunuh. Berarti bukan karena dosa waris. Bukan. Dari mana dikatakan Yesus itu bukan dosa-dosa waris? Jadi dia mati, Yesus itu mati untuk apa? Apanya? Yesus mati untuk apa? Ya, dia mati untuk dosanya kita, Bang. Apa pula Tuhan mengatakan aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Keluaran 23 nomor 7. Anda tidak dibenarkan. Terus kenapa Anda menggunakan orang Yahudi? Kenapa saudara menggunakan orang Yahudi menjadi orang yang bersalah? Buktinya? Zaman sekarang dibenarkan orang yang bersalah. Nah, sekarang begini, Anda mengaku Yesus itu nggak boleh dibunuh. Ya, nggak boleh dibunuh secara keilahian, secara hukum Taurat. Dibunuh karena perbuatan dosa kita yang melanggar, yang dangkal. Mana yang benar ini? Mana yang benar? Di mana dalilnya di kitab Taurat orang dibunuh demi untuk menebus dosa orang lain? Itu tertulis di mana? Di mana hukum? Ya nanti cari sendiri ya. Kok cari sendiri? Makanya di awal tadi dengan Pak dosen yang kabur sampai dia lupa di mana rumahnya, itu saya tanya, mana hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia? Ini ada kaitannya. Sampai nggak tahu rumahnya. Iya. Ini yang mendasari. Sekarang Anda tidak menemukan data di kitab Taurat bahwa manusia berdosa boleh ditebus dengan membunuh manusia lain. Mana dalilnya? Nggak ada dalilnya. Gimana tuh? Hukumnya orang Yahudi untuk orang Yahudi. Mana hukum Yahudi untuk seluruh umat manusia? Mana? Nggak ada. Mana hukum membolehkan membunuh manusia untuk menebus dosa manusia lain? Untuk orang Yahudi, Bang. Contoh hukum Yahudi yang hanya untuk orang Yahudi apa? Yang menurut Anda tahu? Semuanya. Semua terserah padamu. Semua hukum yang datang kepada Bani Israel itu untuk gitu loh. Kalau Bang. Dengarkan Mazmur 147. Dengerin. Bang Joel, Mazmur 140. tidak bakalan masuk kok di dia itu, biar mau ngomong apa juga Bang Joel tidak masuk. Oke. Saudara Joel, Anda diam biar Saudara Markus yang menjelaskan. Saya diam, silakan Anda jelaskan. Hukum Taurat yang datang kepada Nabi Musa itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Kami diam. 1, 2, 3.
Silakan. Pak Markus, monggo. Diam dia. Orang ngomong lu ngomong di persidangan. Kami ini di sini, Bang, sudah nggak pakai lagi hukum Taurat. Ya, memang hukum Taurat itu bukan untuk Anda. Belajar hukum Taurat lagi. Emang pernah hukum Taurat itu untuk Anda? Emang pernah? Ya kami nggak pakai, Bang, di Kristen itu. Bukan nggak pakai. Bukan nggak pakai. Apakah hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia atau hanya untuk Bani Yakub? Udahlah Pak Markus. Pak Markus. Pak Markus, kalau Anda tidak pakai hukum Taurat, Anda hidup sekarang saya jelaskan, Bang. Nggak pinjam itu. Kita kan udah nggak pakai, Bang. Sekarang di Kristen itu sudah pakai hukum kasih, bukan lagi hukum Taurat. Cungkil mata, biji mata, motong nggak pakai lagi tuh. Oh, ya udah nggak pakai 10 hukum Taurat. Jadi Anda pilih apa istilah itu? Tebang pilih. Kasih kiri, kasih kanan. Saudara Markus, pahami dulu. Ini hukum untuk Anda atau bukan untuk Anda? Kemana-mana ini pertanyaannya ini kemana-mana. Anda yang kemana-mana. Anda mengatakan kami nggak pakai lagi. Emang Anda siapa? Abang ini yang kemana-mana. Tadi saya tanya, saudaraku, hukum Taurat itu untuk hukum Taurat itu untuk saudaraku Markus atau hanya untuk Bani Yakub? Jawab. Tapi nggak pakai lagi. Emang situ sopo? Yang tanya apakah itu untuk Anda? Dijawab dulu itu. Memang nggak pakai kalau orang Kristen itu hukum Taurat. Kenapa Anda nggak pakai? Kenapa Anda nggak pakai? Kenapa Anda nggak pakai? Ya itu keyakinan kami, Bang. Itu keyakinan kami, bukan keyakinan Abang kan? Ya udah kalau gitu Anda masuk ke toilet, Anda di sana cebok air 1 sendok. Abang, saya cek dulu Bang, siapa yang tes dulu kami. Pak Markus, Jangan, Abang. Pak Markus dengerin dulu. 10 perintah Taurat itu masih dipakai nggak? Udah nggak lagi. Bang, 10 perintah Taurat masih dipakai nggak? Bang, Paksakan. 10 perintah Taurat masih dipakai? Bata, udah nggak pakai. Bang, jawab Bang. 10 perintah Taurat itu masih dipakai? Bang. Ya kesimpulan sirik kok Bang. Kami pakai hukum kasih, Bang. Hukum kasih ya, Bang. Bukan itu pertanyaannya. 10 perintah Taurat itu, Ten Commandment itu masih dipakai atau tidak? Itu 10 hukum, Bang. Pakai atau tidak? Enggak. Kalau 10 hukum pakai, Bang. Pakai banyak. Loh, hukum Taurat itu untuk siapa rupanya? Kan tadi saya katakan. Ini kita cuma mau menolong Anda. Hukum Taurat itu yang datang kepada menolong kami. Ngapain Anda mau menolong kami? Nggak mau kami tolong sama Abang. Karena Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia. Pakailah Al-Quran Abang. Nah, Abang pakai apa? Pakai apa? Kan. Apa Alkitab Anda? Alkitab kami yang kami pakai. Apa itu? Terus apa yang Anda juga? Enggak, saya tanya Alkitab Anda itu apa? Al-Quran Anda juga itu apa? Al-Quran itu untuk litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Untuk seluruh umat manusia. Itu untuk seluruh umat manusia. Nah, Taurat itu untuk siapa? Untuk orang Kristen. Mana dalilnya? Untuk orang Kristen. Mana dalilnya? Pencuri itu namanya. Kabur untuk orang Kristen. Mana dalilnya? Boleh dalilnya boleh. Boleh dalilnya. Terus Taurat itu orang Kristen karena kan di situ nubuatan semua. Mana dalilnya? Dalilnya mana?
Dalilnya karena kami pakai, Bang. Iya. Iya, sementara di Al-Quran Abang kan nggak pakai. Ada nggak Jabur? Tiada Tuhan selain Allah. Mana dalilnya hukum Taurat untuk non Yahudi, mana? Di mana itu? Yang kami tahu itu ada di Alkitab kami, tapi di Quran Anda, Abang nggak ada. Saya minta dalilnya. Hukum Taurat itu untuk di luar Bani Yakub. Kalau Anda memakai, dengarkan. Kalau Anda memakai barangnya orang tanpa izin yang empunya, itu apa namanya? Yang udah jelas di Manutun rinasunan ricokia. Tapi di Abang mana? Di Al-Quran Abang mana sebelum hukum Taurat? Saya minta punya orang Anda gunakan itu apa? Punya orang Anda pakai apa hukumnya? Kitab-kitab diturunkan di mana? Israel Hukum atau Taurat itu jangan mengingini milik orang lain. itu diturunkan di mana? Israel atau di Arab? Kitab Taurat itu. Taurat itu hanya untuk Bani Yakub. Tidak ada rasul-rasul dari negara lain selain garingnya terdakwanya itu garing kali loh, Bang. Saya minta dalil loh, abangku sayang, saya minta dalil mana hukum Taurat itu untuk non Yahudi tertulis di mana? Yang ku tahu itu lagu tuh Bang yang ku tahu. Yang ku tahu. Ini dia gak tahu Apa jatuh loh? Aduh, Cuman biasa dia. Apa jatuh? kamu jelasin Apa ku jatuh? Aduh, gimana nih gara-gara yang gara-gara yang masih baru di apakan yang lain. Ini ya, coba dites ya. Markus, Yohanes 10:30 bunyinya apa, Kus? Tahu nggak, Kus? Yohanes 10:30. Kami nggak menghafal Alkitab kami, Bang. Beda Kan jemaat biasa ini guru apalagi memahami. Beda dengan kalian Menghafal aja kagak, apalagi paham. Kan gitu. Iya. Kami bukan buat menghafal. Karena kan sudah bahasanya bahasa daerah kan. Udah Bahasa Yunani. Saudara Markus. Udah Markus jangan dipaksain. Saudaraku, mungkin ada baiknya Anda cuci kaki, baring tidur. Jangan. Sama dengan Abang, tidur aja dulu. Thomas. Oh, kalau yang kayak gini ini dicekoknya pakai logika aja, nggak pakai dalil nih. Kalian itu lebih sempurna ketimbang iman orang. Thomas Markus. Diam dulu deh ya, ke Thomas aja. Thomas. Janganlah kayak begitu. Iya, kalau kalian bisa menjawab. Bang Markus, saya lagu aja kau jawab. Taruh. Orang lain. Belum tentu. Di mana kini kah? Di Markus di mana kini? Belum tentu. Kenapa itu? Magai? Enggak sih. Magai mau ke tanah. Iya. Kendro kita seruntuk. Iya, kalau di seruntuk. kalau di sini pada mati situ seruntuk minum kopi. Magai. Mandre coto. Kiri paling nomor apa mu? Seruntuk. Iya toh. Oke ya, maksudnya wah, toki ya. Iya. Di Makassar kota kita apa di Tatur kita? Kenapa Iya, ada orang Makassar? kok Toraja makai. Tar dulu bunda, saya belum. Orang Toraja. Oh, Sama seperti saya, Bro. Tapi makan jak mak pero. Jangan mau kode debat kodong. Nah, maja. Pak deh mak ada. Tahu apa kita wa imammu. Ya milo selamat kan tuh. Ini masalahnya, Bung, masalahnya gini, Saudara Markus, masalahnya gini. Dengarkan saya. Enggak. Kalian punya Begini, Saudara Markus, saya tanya, kalau hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia, saya juga mau beriman. Ada enggak hukum Taurat untuk seluruh umat manusia? Ada enggak? Hanya umat Israel. Nah, apakah Saudara Markus umat Israel? Kan kita pakai, Bang. Berarti punya orang Anda pakai, itu apa namanya? Yesus itu orang Nazaret, orang Yahudi. Iya, kalau Yesus iya, kalau Yesus yang saya tanya Anda. Yang kami percaya itu Yesus, kan? Iya, saya tahu. Berarti orang Israel.
Saya tahu, yang saya tanya ini, Yesus datang membatalkan hukum Taurat. Untuk siapa dia batalkan hukum Taurat? Untuk umat manusia. Hukum Taurat itu untuk siapa? Untuk orang Bani Israel. Nah, ketika dibatalkan untuk siapa? Bukan dibatalkan, digenapi. Apa yang bilang dibatalkan? Efesus 2 nomor 15 dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Benar aja Bang, ini menggenapi. Tunjukkan perjanjian baru dia. Kita buka, kalau ada dibatalkan gimana? Aku open cam ya. Hukum Taurat. Oke, kita buka. Silakan Dinda. Efesus 2:15 bukain. Kalau dia genapi untuk Israel, karena Taurat itu untuk Israel. Kalau dia membatalkan untuk Israel. Lalu Anda siapa? Aja Romelo macai deng Markus sabar lagi. Nih, ya dia tuh macai, tapi ini mereka. Tapi Markus jarang ke gereja ya? Nih, Biblos, TB2, MAI, kita ke Efesus 26. Gantian dulu, besarin dulu. Esti, ya. Isurin lo pasa, Lawi bulu lepang kita si jambang. Efesus mana nih di Efesus? Nah, ini Efesus 2 luar biasa orang muslim pegang Efesus 2 5 di sini. Tahu apa-apa tentang Al-Qur'an, Anda tahu juga. Padahal Al-Qur'an itu untuk Nah, nih bilang untuk Anda saja. Nah, memang itu untuk seluruh umat manusia. Kalinya jalan. Gus, kalinya jalan deh. Nah, ini Efesus 2:15 nih. Sebab menurut Anda, tapi dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan apa tuh? Hukum Taurat. Oh, si Markus lihat Biblosnya sendiri. Loading. Efesus 2:15. Kasih dika na batumba mi Yesus itu ambo. Sengke indomu. Nakeng kitengona sudika na indo ambe. Apa kata itu sama deh. Ayat itu sambil jogging ya. Apa? Boleh saya jelaskan tentang ayat itu di Efesus itu? Tunggu Jo. Ini dulu siapa namanya? Si Markus dulu. Markus masih kaget. Tungguin kagetnya sampai reda dulu. Udah nggak ada, masih ada dia. Boleh kasih Jul aja lah, lambat ya. Silakan Jul. 1, 2, 3. Ya, silakan dibaca dulu ayatnya itu. 1. Tunggu. 1. Ayo, baca dulu, Pak. Di sini ngumpul. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi batal semua. Ya, untuk apa dulu? Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Jadi Yesus menjadi bumi nih ya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan dulu itu pakai pikiranmu, Bang. Ya, maaf. Silakan diterangkan. Nah, hukum Taurat adalah tuntutan yang harus dilakukan. Makanya Yesus yang mati karena dibatalkan itu artinya, Bang, apabila Anda mempunyai kasih, maka ingat hukum Taurat itu adalah tuntutan. Apabila 10 hukum Taurat itu tidak dilaksanakan dengan sempurna dan diyakini bahwa hukum Taurat hilang lagi suaranya.
Lalu yang satu itu kamu tidak bisa lalu membatalkan semuanya yang kamu lakukan itu sudah di. Weh, nggak nyambung. Jawabannya gini Bang. Saya yang jelaskan ya Bang ya. Itu di perikopnya kan mempersatukan dalam Yesus. Perikopnya kan. Bukan dibatalkan tetapi disatukan dalam Yesus. Itu ada kata batal. Coba baca di ayat 16-nya. Itu ada kata batal. Yang baca ayat 15. Coba baca di ayat 16 kemudian perhatikan perikopnya. Apa bunyi perikopnya? Disatukan dalam Yesus. Iya. Jadi hukum itu sudah satu di dalam Yesus. Ya udah. Itu sekarang dengerin baik-baik Markus. Markus dengerin dulu. Apakah hukum Taurat itu untuk Anda atau Bani Israel? Sudah disatukan di dalam Yesus. Nah, bukan itu yang saya tanya. Itulah dengan disalibnya Tuhan Yesus. Angkalinya bisa logika, angkalinya Kak Jelo, angkalinya Kak Bo. Oke, itu hukum Taurat itu untuk Israel atau seluruh dunia? Jawab dulu. Untuk Bani Israel. Bani Israel. Tapi kenapa sih Paulus gatel membatalkannya? Kenapa? Bukan Yesus. Yesus kan Bani Israel. Iya, kalau sabar Bang. Lanjut, sabar Bang di izin. Hukum Taurat untuk Bani Israel. Kalau dibatalkan untuk siapa? Itu kan sudah disatukan dalam Yesus. Perikopnya itu yang di atas. Iya. Itu hukum Taurat sudah disatukan dalam Yesus. Hukum Taurat itu disatukan ke dalam Yesus untuk siapa? Itu kan ada perseteruan di hukum Taurat itu Bang. Makanya dijelaskan di ayat 16. Coba baca di ayat 16-nya. Perseteruannya apa perseteruannya? Makanya disatukan. Yang nggak tahu kita zaman dulu itu perseteruan apa. Iya, disatukan untuk siapa? Disatukan dalam Yesus. Disatukan untuk siapa? Disatukan untuk siapa? Untuk umat manusia Bang. Untuk umat manusia seluruh Kenapa dunia. bisa? Kenapa bisa? Hukum Taurat tadi untuk siapa? Untuk Bani Israel. Nah, terus kenapa? Yesus kan Bani Israel. Kemudian siapa yang percaya Yesus? Berarti kan percaya dengan Bani Israel. Iya. Nah, kan? Yesus mengatakan aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Aduh, utus. Coba baca di Yohanes 12 ayat 54. Itu jawaban utusan Tuhan itu. Utusan Yesus itu, Bang. Coba Anda baca. Coba lihat di Yohanes 12 ayat. Coba Anda baca. Anda yang baca. Nggak bisa oleng saya Bang. Nggak bisa oleng. Nggak bisa apa ini? Nggak bisa keluar saya kalau buka Bible karena saya nggak bawa Bible. Oh gitu. Yohanes 12:45. Coba Yohanes. Yohanes 12 ayat 45. Ayat 45. Barang siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa yang mengutus aku. Apa hubungannya? Ya berarti kalau kita sudah melihat Yesus, berarti kita melihat siapa yang mengutus dia. Berarti Allah itu sendiri. Di mana Ki pernah melihat Yesus? Di mana Ki? Di mana? Di pasar? Semua manusia lihat pada zaman masih hidup Yesus. Iya, Anda yang saya tanya, Saudara Markus. Saya nggak pernah melihat. Tapi berarti bukan untuk Anda. Berarti bukan untuk Anda. Ada sejarahnya. Di mana Anda juga melihat Allah? Allah memang nggak bisa dilihat. Gini aja Bang, kita sepakat. Kita harus sepakat dulu. Apa itu? Abang ini kan percaya Jat, kami percaya Roh Kudus. Gitu. Memang beda. Oke. Bisa nyambung. Nggak bisa nyambung. Roh Kudus itu apa? Roh Kudus yang kami percaya. Anda sebagai percaya kan sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan kan Anda percaya sebagai Tuhan. Kami percaya Roh sebagai Tuhan. Oke. Apakah Roh itu bisa diciptakan? Bisa. Berarti Tuhan Anda bisa Apakah diciptakan? Apakah juga bisa diciptakan? Saya mau tanya ke Nggak bisa. Apakah Jat nggak bisa diciptakan? Nggak bisa. Terus ngapain mau percaya barang yang tidak kelihatan? Loh,
Bapa itu wujudnya. Tadi katanya roh. Bagaimana wujud roh kelihatan? Roh kelihatan. Roh kan kelihatan. Roh yang ada di dalam diri Yesus, itulah yang kelihatan. Roh kelihatan. Makanya kata roh kelihatan. Sebutannya Roh Kudus. Roh suci. Yesus itu bisa kelihatan. Yang kelihatan. Mana. Mana ada roh kelihatan? Itu kan. Tomalasa. Kan? Apa yang diperbuat Yesus itulah yang kelihatan. Buktinya. Yang kelihatan rohnya atau jasadnya? Rohnya kelihatan juga. Apa yang dilakukan berarti kan kelihatan roh yang dia lakukan. Anakku sama bolok kok apa itu? Tomalasa. Dia namanya tidak bisa ketemu. Iya, memang kamu ajaranmu dengan ajarannya Yesus tidak pernah ketemu. Tidak bisa. Yesus mengajarkan dirinya hanya untuk domba-domba yang hilang. Kami percayanya roh. Kan? Kalau Yesus itu zat atau bukan? Yesus itu zat atau bukan? Bukanlah. Manusia. Roh. Oh, bukan zat. Zat itu apa menurut saudara? Zat itu. Zat itu apa? Zat itu apa? Zat itu apa? Zat itu makhluk. Yesus? Bukan makhluk kalau namanya manusia, Bang. Berarti Yesus makhluk. Namanya. Yesus makhluk atau bukan? Bukan makhluk kalau manusia. Makhluk itu binatang. Oh, gitu. Itu Markus, masa roh bisa dilihat? Bagaimana bisa roh bisa dilihat, bro? Kamu itu. Sudahlah, habis stop ya, aku malam ini. Lanjut. Apakah siri-siri cara kita juga mau jelaskan secara apa bakalan abang juga tidak mau percaya. Jadi kan kan ditanya tadi hukum Taurat itu untuk siapa? Dengarkan, hukum Taurat itu untuk hukum Taurat itu untuk ayat-ayatnya karena saya hukum Taurat itu untuk siapa? Bani Israel. Yesus membatalkan hukum Taurat untuk siapa? Makanya saya bilang kan lihat di perikopnya, jangan cuma petik. Saya tanya, Yesus membatalkan hukum Taurat untuk siapa? Untuk manusia, orang Kristen yang ikut. Manusia siapa? Yang pengikut dia, bukan. Bagaimana ceritanya? Hukum yang datang kepada Bani Israel ketika dibatalkan, kenapa untuk Anda dibatalkan untuk Anda? Emang Anda Bani Israel? Dibatalkan Yesus kan sudah ada di dalam Yesus kan, itu perkopnya. Dia dibatalkan. Kan hukum Taurat itu kan untuk Bani Israel. Ketika dibatalkan oleh Yesus. Nah, dibatalkan untuk siapa? Itu kan sudah ada dalam Yesus. Untuk seluruh umat manusia kan? Apa hubungannya tuyul? Lu yang tuyul, lu yang nggak bisa baca, nggak bisa. Kamu yang tuyul, kamu yang bodoh. Coba lihat. Sekarang begini, Markus, manusia rakus, dengarkan. Dibacakan untuk Indonesia. Pintar. Terus kenapa hukum Taurat untuk Bani Israel? Kenapa dibatalkan untuk Anda? Tahu, Yesus itu Bani Israel, ngerti nggak? Ya, berarti ketika dibatalkan untuk siapa? Yesus itu Bani Israel. Udah jelas. Saya ngerti dia bukan orang praja ya. Di dalam Yesus. Saya tanya, ketika hukum Taurat itu untuk Bani Israel, maka dibatalkan pun untuk Bani Israel. Tuyul. Ngomong sembarang aja kau. Ya memang itu fakta. Apanya yang sembarang? Mana tunjukkan dalilnya, aku diutus. Lu yang tuyul. Tunjukkan dalilnya Yesus mengaku dengan mulutnya diutus untuk kepada seluruh umat manusia. Saya hitung sampai 10. Udah ditunjukin. 2, 3, sudah ditunjukin 4, Matius 12.
6, 7, 8, 9, 9, tak sakit kasena 9, 9, CD-nya rusak, 9, rusak CD-nya, tak ada Yesus mengaku untuk seluruh umat manusia, dasar penumpang gelap penyusup, tadi dasar apa? Markus, mana Matius 12 dia mengaku bahwa dia Matius 12 kan lu yang baca. Mana ada pernah kau sebutkan Yohanes 12 tadi itu Yul, Matius 12 katanya. Kamu sudah melihat dia, berarti kamu sudah melihat siapa yang mengutus kan? Memang kau pernah lihat Yesus? Kau pernah lihat? Makanya aku bilang. Apa? Banyak saksi yang kau bilang? Kan pernah hidup. Kau pernah lihat? Markus, apakah kau pernah melihat Yesus? Kamu yang pernah lihat. Kamu melihat. Kamu juga pernah lihat. Lihat siapa? Pernah lihat nggak? Lihat siapa? Enggak pernah. Karena Yesus mengatakan barang siapa. Yesus mengatakan barang siapa yang mengatakan aku melihat Yesus di sini, aku melihat Yesus di sana, jangan kau percaya, kata Yesus. Ayo. Berarti jangan kau juga percaya Al-Quran. Apa hubungannya dengan Al-Quran, kampret? Bodoh. Kamu yang bodoh. Jangan juga percaya cerita di Al-Quran, bodoh. Cerita dalam Al-Quran, cerita dalam Alkitab. Jangan juga percaya Al-Quran, bodoh. Dengarkan saya dulu ya. Bodoh nih orang. Dengarkan dulu saya. Otakmu rusak, bos. Dengarin dulu ya Markus ya. Bentar dulu. Ya, kan kita hanya baca. Apa yang kita ini kita baca, kita percaya. Katanya barang siapa yang melihat. Lah, kamu sendiri nggak pernah melihat. Ya, apa ini tuyul, tukang Itu yang tahayul. tertulis dalam Alkitab, tolol. Iya, barang siapa yang melihat, memang kamu melihat. Berarti kalau di Al-Quran yang tertulis juga kamu nggak percaya. Iya, ini kan dikatakan barang siapa yang melihat. Aduh. Memang kamu pernah lihat Yesus? Jangan-jangan Tarsan kau lihat baru kau bilang Yesus. Dasar. Apa maknanya? Apa tujuan tulisan itu? Markus, dengarkan saya dulu, Markus. Ditanya apakah kau pernah melihat? Tidak pernah. Udah jelas-jelas. Jalan kote. Juga. Saya kembalikan ke topik dulu. Udah jelas-jelas tulisannya. Dengarin dulu. Bang Andi suruh ngaku dulu minta maaf gitu. Dia sotoy tadi nggak ada katanya membatalkan hukum Taurat. Jadi di sana itu ada kata membatalkan satu ya. Sekarang gini nih, kita cut to the point saja. Pak Markus ini masih pakai hukum Taurat atau tidak? Pakai atau tidak, Pak? Pakai sebelum hukum Taurat. Pakai, baik. Hukum Taurat untuk siapa? Untuk manusia. Di mana tertulis? Yang ikut kepada Yesus Kristus. Di mana tertulis hukum Taurat untuk manusia? Seluruh umat manusia di mana? Seluruh umat manusia. Di mana tertulis? Yesus. Angka 5 Kak yang abang baca. Tukang tahayul, tuyul. Itu yang abang baca. Di situ tuh. Di mana tertulis hukum Taurat untuk semua umat manusia di mana? Semua umat manusia yang ikut Yesus. Di mana tertulis? Apakah sudah sini? Udah jelas di situ. Bikin malu aja Yesus kau. datang membatalkan. Oke, baik. Ikuti dulu, bikin nyaman. Baik. Nah, kalau begitu hukum Taurat itu termasuk melarang makan babi, itu hukum Taurat. Iya, hukum Taurat melarang makan babi, haramkan makan daging babi. Menurut kamu babi itu haram atau halal? Setelah ada perjanjian lah, baru kami halal. Tapu terasim, Mbok. Halal kami. Main lagi impe ulu Mbok, bicara main lagi impe yang kali yang kak jolo dengarkan dulu. Aku memang sabar kan sudah begitu. Lagi impe majek koi, majek ke otakna. Dengar dulu ya, itu makan babi itu. Markus, makan babi itu boleh atau tidak? Di dalam perjanjian lama itu dilarang, itu haram, tetapi di dalam setelah Yesus lahir dan mati dan dikuburkan itu sudah tidak, itu sudah tidak haram lagi buat kami. Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Bang Andi, tidak haram untuk siapa? Bani Israel atau Bani Paulus? Coba jawab. Paulus itu rasul. Nah itu rasul kamu kan? Iya rasul kamu. Pertanyaannya babi itu halal. Babi itu halal untuk Bani Israel atau untuk Bani Kristen? Jawab.
Sekarang saya mau tanya juga. Sekarang kamu jawab. Apa itu? Apakah babi halal untuk Bani Israel atau untuk Bani Kristen? Sekarang di Israel itu pada makan babi. Berarti sudah lagi. Torok makan deko batitong. Nah, kenapa kita mau bahas yang lalu-lalu? Sekarang di Israel makan babi semua. Ya, berarti sudah halal. Yang COVID nawar yang najis. Sekarang kita kembali yang enteng-enteng aja, Kus ya. Kamu itu denomnya Trinitas apa? Trinitas ya? Kalau mulutnya Zuma itu najis. Ntar dulu Pak Ontolo. Kamu nggak ada ilmunya, sok-sokan kau. Pak Markus, itu Anda ini Trinitas ya? Protestan saya, Bang. Protestan, baik. Kalau begitu berarti Anda percaya Yesus Tuhan ya, Bang ya? Iya, sudah pasti. Kita ke sini aja. Kira-kira apa yang membuat Anda mempercayai anaknya Bunda Maria itu Tuhan? Apa yang mendasarinya, Bang? Mau dijawab? Tadi itu ada pertanyaan tadi, Bang. Iya, Bang. Mau dijelaskan? Iya. Pakai data, Bang. Jangan pakai angan. Anda harus percaya dulu dengan Roh Kudus. Oke. Baru bisa nyambung. Kalau menurut saya kan kita menjelaskan itu kan doktrin nih. Harus yakin dulu baru kita. Iya. Saya ikutin lagi. Bisa dong masuk kalau nggak yakin. Ya dengerin. Sama dengan saya. Saya baca Alkitab kalau nggak yakin tidak bakal percaya saya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya biar ada Roh Kudus masuk ke dalam saya? Caranya bagaimana? Enggak. Itu dulu. Percaya dulu dong. Karena sama dengan saya, Bang. Saya jelaskannya. Saya jelaskan. Kalau saya baca Alkitab terus saya tidak yakin, percuma, Bang. Nggak masuk di otak saya itu. Kita tes. Harus punya keyakinan. Sama dengan Abang. Kalau begitu percaya dulu, yakin dulu dengan Al-Quran baru bisa masuk. Dia kalau begitu kita tes kalau nggak yakin tidak bakalan masuk. Ya, angkat dia Kak Jolo. Kalau begitu kita tes dulu. Apakah Anda ini percaya iman buta atau masuk akal? Kita tes dulu ya. Satu data. Yesus berkata, "Aku utusan." Menurut Anda, bisakah utusan menjadi Tuhan? Coba saya tes dulu ya. Akal Anda. Kan sudah, Bang. Sudah tadi saya kasih ayatnya. Di Matius 12 ayat 45. Dengarin itu bukan, nggak usah pakai data dulu, ini logika aja dulu. Jika utusan itu ada Tuhan juga. Kan udah dijelaskan bahwa jika engkau melihat aku, engkau sudah melihat yang mengutus aku. Berarti Yesus, Tuhan, Allah, Roh itu sendiri. Oke, tunggal. Oke, baik. Apakah pengutus dan diutus itu sama atau beda? Sama. Kan udah dijelaskan di Matius 20 di Matius 12. Oke. Kalau pengutus dan diutus itu sama, gitu ya. Pernah nggak pengutus turun ke bumi? Itu reinkarnasi namanya. Pernah, karena itu kan reinkarnasi. Oke, baik. Kalau pengutus turun ke bumi, apakah surga pernah kekosongan, Tuhan? Tidak pernah, karena itu sendiri. Turun Pak di bumi. Iya, kan jadi satu, turun di bumi. Jadi dia berkuasa di mana-mana dia berkuasa. Di mana saja. Ini bukan kekuasaan, ini keberadaan saya tanya, bukan kekuasaan. Iya. Allah itu bisa berada di mana-mana. Kekuasaannya bisa berada di mana. Dengerin ini pertanyaan sederhana, Bang. Dengerin dulu. Ya udah kan, katanya dengerin, katanya pengutus dan diutus itu sama. Kan begitu ya. Oke. Ya. Terus ini punya fisik atau tidak? Pengutus tuh punya fisik karena itu Allah sendiri, manusia sendiri, Roh sendiri. Allah itu Roh, dia mengambil rupa manusia. Dulu satu dulu. Pengutus itu punya fisik, jenis kelaminnya pengutus apa? Laki-laki kah, perempuan kah? Itu kan roh, Bang. Katanya punya fisik. Ya, Yesus itu laki-laki kan? Berarti Yesus itu laki-laki. Dengerin dulu. Pengutus itu Bapak. Dengerin. Ketika dia jadi manusia, dia menjadi seorang laki-laki. Dia yang berkuasa. Dulu, jangan. Dunia berkuasa. Beginilah cara kau diskusi ini.
kau menutupi, jadi kau ngomong terus, nggak mau diskusi Ya. baik. Dengerin ya. Ya, udahlah. Nah, terus? Pengutus itu namanya Bapak. Ya. Diutus itu namanya Yesus. Apakah Bapak dan Ya. Yesus sama atau beda? Sama. Sama. Oke, baik. Kita tes, kita uji sama Ya. atau beda. Apakah Bapak punya fisik? Punya. Saat dia jadi Yesus. Jadi fisiknya Bapak adalah Yesus. Iya. Oke. Betul. Dia Baik. apa fisiknya? Baik. Bunda Maria? Iya, betul. Oke. Karena yang dikandung Bunda Maria kan roh. Oke. Yang ciptakan Bunda Maria yang mana di situ? Yang ciptakan, oh itulah makanya bang, ku bilang tadi kan, makanya saya bilang abang harus percaya dulu dengan roh. Suruh percaya dulu, tak masuk akal. Gimana orang percaya nggak masuk akal? Bang, gimana Yes, kamu percaya? Allah nggak itu masuk akal, Bang? awal dan akhir bang. Buset. Roh itu yang dikandung Maria itu kan roh, kan? Bukan secara Bagaimana saya apa, Bang, bukan Bang kita Markus, pikirkan seperti Bang, biasa, seperti apalah yang terjadi. Kita harus Bang. yang dikandung itu kan roh, bukan Jangan khotbah gereja, sperma, Bang. bukan Bang, apa. jangan khotbah gereja, Kan? Bang. Bang, dengerin dulu, Bang. Apa itu? Jangan khotbah Magai? terlalu panjang, gitulah ya. Jadi menurut Anda, anaknya Bunda Maria ini yang menciptakan Bunda Maria? Tidak usah lah tanya-tanya terus bang, makanya ku tanya dulu. Abang percaya roh atau tidak? Roh Kudus percaya atau roh, Bang. tidak? Roh Kalau ada, nggak Bang. yakin, Mbak. Oh, coba kalau aku tanya abang juga. Apa, Bang? Ku tanya abang juga. Apa itu? Muhammad itu siapa? Nah, bisa Rasul. Kenapa bisa dipercaya? Kalau dia adalah nabi. Dipercaya karena dia menerima wahyu, Bang. Wahyu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala, Bang. Abang lihat. Tidak ada manusia yang melihat, Bang. Abang lihat Tidak ada roh manusia apa yang itu yang melihat, diterima Bang. Tidak ada. Muhammad dari Allah? Saya Ngapain mau melihat percaya? aslinya sekarang ada di Kalau depan. abang tadi tidak lihat. Saya melihat bagaimana mau dijawab kalau ngomong terus? Ya Saya itu melihat makanya. aslinya, Bang, ada di Dan sekarang begini saja. Waktu Yesus menerima wahyu, Anda melihat? Sama aja dengan itu, Bang. Sama aja dengan itu. Bang Handi, Abang juga kalau saya Coba Muhammad, coba pasti sama, ditanya karena saya Roh nggak Kudus percaya itu apa Muhammad. di dalam Sama dengan bahasanya? Apa itu Roh Aduh, Kudus? Dari sama. mana? Coba Sema dong. sama aja. Kalau saya tanyakan masalah Muhammad sama aja karena saya nggak percaya Muhammad. Sama Markus, aja dia pertanyaan Markus, Yesus. Roh Kudus itu apa, Markus? Gak tahu lah aku Roh mau Kudus itu jelaskan itu. Gak tahu lah aku mau jelaskan itu. Terus kenapa kamu suruh kita percaya Roh Kudus? Roh Kudus itu apa? Orang harus tahu Roh Kudus kalau dia tidak roh yang tidak tahu, dikuduskan. Kamu suruh kita percaya Roh Kudus dulu, tapi kau tidak tahu apa itu Roh Kudus. Itu kan tuyul namanya, itu kan Itu kan tahayul. masalah keyakinan, Bang. Kita kan Terus meyakini kenapa dulu. kau paksa keyakinanmu yang buta itu ke kami? Nah, kenapa juga paksa abang mau saya jelaskan? Kalau abang tidak percaya, biarpun saya busa-busa mau Makanya jelaskan, kalau sebelum abang tidak saya percaya, jelaskan dulu Roh Kudus itu apa. Masuk Kristen dulu, baptis dulu. Buka Bibel. Nipu. Dari Gimana kau mau jual kucing dalam karung? Jelaskan dulu Roh Buka Kudus itu Bibel. apa. Baca Kejadian sampai Wahyu. Roh Kudus Kan itu apa? Roh Kudus itu apa? Baca Kejadian sampai Wahyu. Jadi Berpaham. jadi saudara Markus enggak tahu juga Roh Kudus. Enggak usah saya yang jelaskan, bacalah. Enggak, saya minta Baca Anda Kejadian sampai menjelaskan Roh Kudus itu apa biar kita percaya. Roh Kudus itu adalah roh lah. Masa bisa diartikan lain kalau roh? Bisa nggak kau artikan lain itu roh? Enggak, saya tanya bisa nggak kau artikan lain? Aneh sih Markus, lu nggak tahu tapi lu beriman, gimana caranya itu? Iya. Lu yang aneh, kau bisa artikan lain roh? Loh, tadi katanya roh itu makhluk bisa dilihat. Nah, sekarang kenapa jadi pikul? Cuma dia kan dia enggak percaya Roh Kudus, percaya tuyul.
Lior bentar dulu Pak. Lior bentar ya. Lu yang Bentar, Pak, suara. Lu yang susah dijelasin. Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu apa? Udah dijelasin tadi. Kan, tetapi kan abang tidak percaya karena memang abang tidak yakin. Kan Abang itu Markus sama tidak aja dengan menjelaskan saya. apa itu Roh Kudus. Saya mau Jelaskan dulu. tanya. Jelaskan Jangan dulu. cuma, Roh Kudus jangan itu cuma apa? abang juga yang mau nanya. Saya juga mau nanya, kan? Dalam bahasa itu ruah. Saya juga mau Nah, tanya. ruah itu Kan? apa? Ruah itu apa? Jangan cuma abang aja yang mau nanya. Udah diam kau Markus, diam. Weh Gimpe diam. Udah kau nggak usah baca. Diam juga kau. Gimpe. Roh itu apa? Ruah itu apa? Kalau nggak bicara, Jelaskan. sebentar saya Gak ada moderator ilmu dulu. kok sebentar naik ya. di Pak Markus komal-komal. diam. Wah, Pak Markus diam dulu, gantian ya. Gantian. Ada yang mau gantiin. ruah itu apa? Ruah itu seperti angin yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Ya, itu ruah ruah. itu angin seperti angin yang tidak Iya. dapat dilihat dan Iya. tidak dapat diraba. Itulah roh Allah. Itu disebut roh Oh. Allah. Roh Allah. Tidak dapat Jadi pada setiap Kristen itu ada roh Allah. Yes. Nah, Percaya kan itu ada roh Allah di setiap hati. roh Allah itu dia mau Markus lo lepaman intimu mega Tidak bicara. tidak selamanya roh Allah. Roh itu kan macam-macam, semua juga punya roh. Kenapa Tetapi kalau berkelahi roh ini? itu- Kalau bertanya roh kudus, berarti ya roh yang dikuduskan itu roh Allah. Suko jing. Iko masuk. Markus ada diam dulu, ini diganti dulu yang lain ya. Tidak ada ilmunya tapi banyak cerita. Kau diam dulu lah. Biar Kau dulu. yang tidak ada Kristen ilmu. yang jawab. Biar Jangan-jangan kumismu tumbuh di gusi. Markus sudah sama gua aja yuk Markus, kita masa teduh dulu Markus, kita masa teduh. Iya. Sama ngomongnya. Biar Bang Juma dulu keluarkan dulu sama Pak Julnya. Jul umum Biar ya. masuk surga. Yang kalian Kak Jul bicara Oh iya dong. Roh Kudus aja kau nggak tahu. Ngambil istilah Roh Kudus. Markus. Istilah Roh Kudus itu hanya ada di Al-Quran, Markus. Tidak ada di kitabmu. Lucu. Ada tertulis. Coba lihat Alkitab. Original kitabmu itu bahasa apa? Waduh. Bahasa apa? Duluan mana? Iya, saya tanya asli kitabmu bahasa apa? Markus. Asli kitabmu bahasa Markus. Kitabmu itu bahasa asli mana Injil dengan Al-Quran? Kitabmu yang duluan dalam bahasa apa? Bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Mimpi itu itu mimpi loh. Penipu, kalian nipu. Asli daripada perjanjian itu bahasa aslinya apa? Cuma saya belakangan dibuat malah Jangan tompel. Orang bertanya baik-baik. Kitabmu lebih depan, oke. Tapi kitab perjanjian barumu itu bahasa apa? Bahasa apa? Ya bahasa Indonesia lah. Bahasa Indonesia. Malasa. Bahasa Yunani Markus. Kok teriak-teriak kayak di hutan, Bang? Ya nggak usah. Ya kan nggak apa-apa dong. Gak dibayar kok teriak Ini itu. orang gini ndak Lucu, kalian itu orang dewasa, tapi ditanya hal-hal yang prinsip, jawabannya aneh. Masa original teks kitabmu bahasa Indonesia? Sema. Enggak. Masa kemudian, yang apa itu? masa original teks kitabmu bahasa Indonesia? Turunkan dulu Markus, turunkan dulu Markus biar kondusif. Pasti abang juga nonton di YouTube ya. Belajar di Google juga berarti kan? Iya, lo diam dulu. Pasti belajar di Google. Kau masih bicara lagi. Mau belajar di Bible. Markus, kalau kau masih bicara lagi saya turunkan ya. Kau standby dulu ya. Turunkan aja, enggak mau juga aku di ini. Iya. Gimana caranya kita belajar dari Google kalau biblosnya aja kita punya? Ini gue punya ini biblosnya ini loh. Mau kuliah biblosku. Beli ini loh. Markus mau kuliah tumpukan biblosku Cuma yang belajar dari di tahun Google aja 1900. so hebat.
Ini kita beli loh. Kita beli di LA loh. Lagi tumpuk-tumpuk tuh biblosnya. Saudara Markus, kita bukan hebat. Kita bertanya sesuai dengan ilmu. Asli kitabmu itu bahasa. Ilmu itu belajar di Google, download. Bukan ilmu itu, bukan. Waduh, lu ngobrol sama kiamat deh. Buka Google. Sekarang tanya, asli kitabmu bahasa apa, Bos? Kus, jawab Kus. Udah bang, aku mau turun dulu. Nggak elok saya di sini. Emang dia apa gurunya nggak tahu isinya, isi kitabnya apa nggak tahu dia dicekokin aja pengetahuan imannya itu. Oke, pindah ke itu. Pindah. Lior Kristen ya, Lior? Iya. Iya. Fotonya apa? Masa serius? Ya. Serius apa ini udah bilang Dinda Kores. Saya bikin kopi dulu. Dinda Kores. Ngerti bahasa Indonesia apa? Siap. Oh iya, menyembah Yesus ya. Lior menyembah Yesus. Mau ditanya lagi, Kristen kan? Siapa tahu menyembah bapak toh gitu atau gimana? Jangan goblok gitu. Yang jelas dong. jangan tanya kayak orang yang tidak tahu gitu loh. Kalau udah bilang Kristen ya menyembah Yesus, nggak ada yang menyembah batu, Bang. Nah, coba aku minta tolong dijelasin Maleakim nomor 4 ini. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk seluruh Israel. Kan gitu. Kenapa kok bukan untuk seluruh manusia ya? Kok untuk seluruh Israel? Silahkan. Nah ini begini, ini kan awalnya yang ada umat waktu itu kan awalnya cuma Israel. Belum ada umat-umat yang ada di Arab. Kan belum ada umat yang ada di Indonesia kan belum ada. Ente juga kan belum ada. Sampai di situ bisa. Pembodohan lagi nih, dasar kunyuk. Saya udah sampai gak jadi beli kopi. Bikin kopi. Dasar. Bisa. Cuma yang Tuhan di Maleaki itu namanya siapa? Yes. Tuhan yang di Maleaki itu namanya siapa? Tuhannya Musa. Oh, ini nama siapa? Tuhan yang di sini yang ada di Kejadian 15:2. Siapa? Ini. Tunggu ya. Siapa? Kita buka dulu Kejadian 15:2. Haya, waduh tebel banget nih bimbang nih. Wah, Kejadian. Ini apa? Meong ini. Apa? Meong apa tuh? Yang jelas bukan. Ya, kita buka dulu. Ini soalnya Yesus belum ada. Iya, tunggu. Ya, jadi itu siapa? Tuhannya siapa? Ini mau dibukain. Masih buka-buka. Waduh, gede banget. Emang gak rugi nih. Thank you Guru dah. Kepake kan? Lama lah. Waduh. Besok aja dah. Nah nih, dah. Sah. Haya. Ini. Nah ini nih. Abram menjawab, ya Tuhan Allah. Ini Tuhannya Allah. Sejak kapan Israel itu menyembah Allah? Ya, sejak Kejadian 15:2. Sejak ceritamu ini. Nah, ini punya gimana? Ini loh. Tuh. Alkitab. Apa? Ini loh. Biblos ini, TP2. Ya Israel itu menyembah Allah. Iya. Salah ini. Ini gimana jadinya? Tuhannya apa ini? Ya itu terjemahan dari mana itu? Ya berarti salah. Terjemahan dari LAI salah. Iya, Israel itu menyembah Allah. Hah? Iya, ini tertulisnya begitu. Sejak kapan? Sejak Abram. Sejak Abraham. Sejak apa? Iya ini. Israel itu menyembah Allah. Itu tulisan. Iya ini lihat ini sejak Abraham. Gimana sih? Gimana sih itu tulisan? Israel itu menyembah. Iya itu tulisannya tertulis apa ini? Gimana sih? Yang saya tanya itu Israelnya menyembah Allah ya. Ya itu. Lah ini tertulisnya begini gimana sih? Suruh yang Zuma itu Shema coba. Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ada Allah di situ. Ayo, ya, Tuhan itu. Coba ulangan 64 coba. Apa itu? Coba ulangan 64 pindahin. Ya coba kita lihat ulangan 64 ya. Ulangan 64. Ulangan ya? Dulu dikasih data. Ya, kita ke ulangan. Asyat ha. Whatsapp. Hariyap. Nah dengerin Lior dengerin. Kalau habis ini kamu nggak setuju yang tertulis, kamu bilang LAI salah ya. Ya LAI masalah ini kan.
Nah ini, Coba nah ini nih, dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah. Gila. Tuhan itu Esa. Iya itu. Semanya kah? Iya ini bunyi semanya. Kan tergantung daerah, tergantung. Yang sebelum ini semanya gimana? Yang bunyi sema yang sebelum ini bagaimana tuh? Di ulangan 6 nomor 4. Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Nah iya, itu ada Allah di situ. Nah ada Yahweh kan di situ? Nah itu ada Yahweh nggak di situ? Yang gua tanya di situ Allah. Lu ngapain tanya Yahweh? Ya kan Adonai kan jabatan, bukan nama Tuhan lu Adonai emang. Adonai kan kalau Indonesia Tuhan. Bukannya itu yang gua tanya di situ, ada Allah di situ. Ini stop ini lihat. Ini lo. Diskusi dia nih. Gak bisa Ya diskusi. yang sema itu, yang di sema Ya tadi. udah Gua stop baru bilang stop itu muter-muter di ada Allah sini. Lior kalau kamu gak mau diatur diam dulu. Terus gua gimana ini? Adonai lagi. Ini terus gimana gua balikin ke LAI gitu ini? Ini gua balikin ke LAI atau gimana ini? Entar dulu ya. Ini gimana? Entar dulu res. Gua balikin ke LAI ini. Entar dulu res. Jadi ini si Lior ngomong terus dari tadi. Sekarang udah tunjukkan datanya itu Allah gitu ya. Menurut kamu nih, kamu salahkan LAI. Nama Tuhannya Bani Israel siapa? Dengerin. Nama Tuhannya Bani Israel siapa menurut kamu? Nama Tuhannya itu sema yang tadi apa? Ya siapa lu tinggal jawab. Nama Tuhannya masa Adonai. Nama Tuhan kok jabatan, aneh banget. Ya lu kita tanya balik. Mana jabatan? Lior kalau kamu nggak bisa diskusi saya turunin. Itu artinya jabatan. Nama Tuhannya Bani Israel siapa? Nama Tuhannya Bani Israel siapa? Menurut Adonai jabatan dong, gimana sih? Adonai itu jabatan. Sejak kapan itu jabatan? Adonai jabatan. Tunggu ya, lu tunggu di situ Lior, tunggu di situ. Ayo, Bang Andi bubukin Bang Andi. Gua keluarin dulu datanya. Ini parah banget nih orang nih. Jabatan itu Lior dengerin ya. Kamu tadi bertanya, dijawab pakai data. Kamu nggak setuju LAI, saya nanya balik dong. Nama Tuhannya Israel itu siapa? Namanya siapa? Tadi kan bilang, lu sema. Jawab dulu banyak. Jawab. Siapa? Gua jawab. Siapa? Lu kok lalut sih kan? Ya siapa namanya? Goblok lu Allah. Ya siapa? Itu tadi Adonai Ehad. Oke Adonai. Oke baik. Adonai itu siapa? Wah. Ini ngomong lu ngomong gimana sih ini? Adonai itu siapa? Sini. Bang Andi ini bubuk di Bang Andi nih. Udah dapat gua. Adonai itu Tuhan. Gua bubukin lu. Apa? Adonai apa? Bubuk lu di sini. Tuhan bukan nama. Aduh. Tolong dasar lu, tolong ya Bang. Gua buka dulu, tar dulu. Mana sih Amos ya? Amos keluarlah Amos. Dasar blow Jangan kabur lu ya. Nama. Lu ini terbuktikan dalam sejarah nih. Makanya kalau blow on tuh jangan naik. Nah, sini. Aduh. Adonai kok Tuhan? Adonai kok nama? Adonai itu Tuhan, bukan nama. Ya Adonai. Iya, bandel banget dikasih tahu lu. Lu bisa sema doang. Nah, ini Amos 3 nomor 7 ya. Perhatikan di sini. Sungguh Tuhan Allah tidak melakukan sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Tuhan namanya Allah. Bukan, itu bukan Tuhannya Israel itu. Coba lu sema lagi deh, sema. Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Elohenu itu Tuhan kita. Ya itu namanya. Elohenu itu apa? Tuhan kita. Adonai itu apa? Adonai jabatan. Nah, itu jabatan siapa yang kasih? Ini ada pangkat apa? Oke, sini. Itu bingung, nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa ya? Sini. Ini apa nih? Apa ini? Adonai. Ayo ngomong lagi lo. Adonai apa? Ayo. Itu apa artinya itu apa? Ayo apa? Ini Alef Dalet Nun He. Alef Dalet Nun Yot apa tuh? Itu jabatan itu jabatan. Selamat datang di kebenaran. Lu jantak ya sama gua ya. Itu jabatan. Cem aja lu. Udah turun lu. Mana jabatan? Malu lu turun. Jabatan ya. Berarti Adonai jabatan. Adonai nama, Adonai jabatan masih aja gak percaya dia. Mana jabatan siapa? Mana yang menerangkan di situ itu jabatan mana? Itu Adonai budak matamu picak itu di atas lu lihat. Yang menerangkan itu jabatan itu di mana? Di selebriti. Nah ini delon apa ini delon? Picak bener itu jabatan itu. Kenapa ya? Ya delon jabatan lah. Nah ini nih. Nah ini juga jabatan. Yahweh itu God jabatan juga. Nah ya Adonai
Yahweh, jabatan, tuannya, Tuhan, Tuhan, gitu. Jabatan semua ini mau apa, ayo? Ya, jadi di situ Allah di situ di mana? Ya, kejadian 15:2 dong, balik lagi kita. Aduh, terputar lagi. Aduh. Sini. Lo pengen Allah, sini, gua kasih kalau pengen Allah. Kambing deh. Biar punya penghasilan daripada kamu blow on di sini loh. Enggak yang nggak tahu apa-apa, blow on apa. Nah itu tertulis kau bantai LAI. Itu ada tulisan Allah di situ. Lu kenapa lawan LAI lu? Lu ada tulisan Allah di situ. Kenapa lu? Ada di sini, ada di sini. Nah, ini. Keluaran 3:15, Keluaran 3:15. Nah, ini bahasa Ibrani ya. Nah, ini Keluaran 3:15. Nah, ini dari Yahudi punya. Ini Keluaran 3:15 ya. Ya. Baca, jangan coba suruh baca. Nah, baca. Mau di-translate ini deh. Oh, di-translate. Oke, siap. Enggak bisa deh. Translatein dulu, jangan translatein. Baca. Apa? Jangan baca, baca ini bisa enggak lo? Ibrani punya. Itu punyamu loh. Ya memang itu ada yang bisa baca itu ya? Bisa, kenapa enggak? Coba baca. Bisa coba kita. baca. Lu baca. Ayo baca. Payomer, ini gua baca pertama Payomer. Elohim. El Moshe. Terusin. Terusin budak. Picak matamu lu. Bible. Ada Allah di situ. Ada. Itu yang kita bahas, katanya mau baca. Mana? Ada ini nih. Itu Allah itu. Iya. Elohim Adonai Alahe. Ini kita copy ya. Dia nggak percaya loh. Nggak percaya dia. Nah, ini Keluaran 3:15 ya. Nah, ini kita copy. Itu Alkitab salah lagi. Begini juga kita belajar, bro. Kamu punya nggak ada. Kita copy nih ya, kita copy nih. Nah, kita copy terjemahan ya. Iya, gua copy dong. Nah, ini. Mestinya kau malu, umat muslim bisa baca Bible, kau nggak bisa. Mesti kau malu. Nah, ini kita paste ya. Ini aja nih. Indonesianya ini. Duar. Mestinya kau malu. LAI disalahin. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba Shema lagi gimana Shema? Apa sih? Balik aja lu udah bubuk, Bre. Iya, udah rontok dari mual lu nggak ada. Ini alef ya. Ini alef, ini lamet, ini he. Kan gitu. Nih kalau mau ke Arabik, oke, boleh kita ke Arabik. Arab mana Arab ya? Kamu ini nggak punya ilmu. Tuh, lihat nih. Diterjemahkan Allah itu bagaimana ceritanya itu? Nah, gini. Yahweh itu jabatan, Yahweh jabatan. Aduh. Siapa yang kasih jabatan itu? Iya, orang Yahudi yang ngasih. Orang Yahudi mana? Ini orang Yahudi tunggu di situ ya, tunggu lagi. Itu banyak nanya lo. Lu makin nanya makin terguncang, Bre. Jangan nanya kalau sama Islam itu. Orang Yahudi mana? Iya, tunggu. Itu ada di Peninei Halaha ya. Peninei. Kerjanya cuma nanya, ilmunya nggak ada. Peninei Halaha, tunggu. Peninei. Oh, bagi ilmu ke lu, meme. Kamu bisa baca Bible-mu kok tadi, disuruh baca nggak mau. Coba. Ya kalau lu buta huruf, lu mati aja di situ. Aduh. Apa itu hidup? Buta huruf. So tahu tapi buta huruf lu. Dengar kalau di sini. Dengar nggak? Nah, ini ya, nih lihat nih. Concentrate on the way it is written that he was, is, and will be. Hafa, Hove, Feyihye gitu. Tuh. Ini tuh artinya apa? Yahweh itu sih, ngerti nggak lu? Itu Allah. Iya nanya. Bukan, ini jabatan. Yahweh itu jabatan. Nama Tuhan itu Allah. Kejadian 15:2. Ini kan udah gua kasih ini. Ini Keluaran 3 nomor 15. Bolak-balik aja lu enggak. Apa? Tulisannya mana? Ini ya, tulisin ya. Nah, ini gua copy ya, semua gua copy ya. Ini gua copy semua ya. Gua copy. Dia bisa baca lah. Cari yang ada memang langsung alfabet.
Ya lu terus lu mau nyanyi apa sih, kamu nggak punya ilmu? Kalau yang langsung alfabet gimana ya? Coba kita bisa nggak ya? Tunggu ya. Tunggu. Ada. Keluaran 3:15. Gimana ini? Ah ini nih. Udah pindah belum? Gimana? Selain tulisan itu Keluaran 3:15 ya, artinya ya, berfirmanlah. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Alah, iya, itu yang lu baca. Itu banyak Payomer dengan ya, Payomer od Elohim El Mose. Gitu. Elohim itu Allah. Ya ini terjemahannya begitu. Jadi Elohim itu Allah. Ya iya itu terjemahannya Ilahi begitu, lu nggak percaya? Elohim itu Allah. Gimana lu ceritanya? Kita harus siapa? Coba kalau Beresit bara Elohim, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Siapa yang menciptakan langit dan bumi kalau bukan Allah? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ya, maksudnya Nenek lu kiper, nenek yang menciptakan. Hah? Coba lu baca Beresit bara Elohim. Ceritanya Elohim itu Allah. Ya udah itu terjemahannya begitu. Beda dong nih. Ya terus menurut kamu Elohim itu siapa? Jadi kalau nggak bisa. Menurut kamu Elohim itu siapa? Menurut kamu Elohim itu siapa? Elohim itu Tuhan. Elohim itu Tuhan. Nama Tuhan siapa? Itu. Ya, siapa? Itu. Masa nama Tuhan itu? Nggak bisa. Nama Tuhan siapa? Gua belum selesai ngomong lu udah potong. Itu nama Tuhan siapa, budak? Itu YHWH itu. Itu singkatan ini udah gua kasih datanya. Oi. Kunyuk. Singkatan itu kunyuk tadi udah diterangkan. Nih, spell Yud He Vav He and pronounce Adonai while saying it what should have in mind the way it is pronounced that Hashem is the master of everything dan berkonsentrasilah di dalam cara menulisnya karena dia telah ada, dia sudah ada dan dia akan ada. Hafa Hove Veyih singkatan. Halah. Apa yang Anda baca di situ? Di situ ada tulisan Allah. Coba cari di situ. Ini kan ngebahas Yud-He-Vav-He tadi. Kenapa dibahas ke Allah dulu? Allah beda lagi datanya. Dibalik lagi. Ini lari ke ini aja singkat ya. Saya kasih waktu kau terakhir ini, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Lihat siapa, dengerin, kalau kau masih ngomong saya turunkan. Dengerin. Siapa nama Tuhanmu? Yod-He-Vav-He itu? Siapa nama Tuhanmu yang kau sembah? Siapa? Yesus. Kita panggilnya Adonai. Adonai. Berarti Tuhan bukan Yesus ya? Ya Yeshua Masih ya. Dalam nama Yeshua Masih ya. Muter kan lo, mau kayak maling-maling helikopter kan ilmu lo. Gitu. Engkau nggak ngerti turun aja. Kena kan? Kau nggak ngerti turun aja. Loh, apaan itu turun? Gak ngerti gimana lu baling-baling helikopter lu pakai. Nih lu baling-baling. Dah bubuk lo, bre. Enggak, posisinya begini. Yang menolak nama Tuhan adalah Allah itu hanya Kristen. Yahudi dan Islam sepakat. Mana? Itu lu habis lu cari di situ ada turunin aja, turunin. 1, 2, 3 turunin. Yang ada gunanya. Allah di situ. Tadi udah gua keluarin Keluaran 3:15 dalam Sefaria. Di situ tertulis Allah. Apalagi? Mana tulisan Allah di situ? Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Mana tulisannya itu? Mana? Ini. Yang alfabet. Kenapa ini? Yang mana? Yang alfabet? Kita kan alfabet emang Yahudi pakai huruf Roma nulis kitabnya. Oi, itu kan ada terjemahan langsung alfabet di situ. Yang nggak bisa, lu harus bisa baca. Kebenaran itu datang terhadap kaumnya sesuai dengan bahasa kaumnya. Di mana tulisan Allah di situ mana? Ya ini nih tulisan Allah di sini nih. Ini loh, nih. Ini loh, ini Allah loh. Ini Allah ini. Itu di mana? Keluaran 3:15 dalam kitab tafsir Rasak Yahudi. Tadi bilang Elohim itu. Mana ada Elohim ini? Alif Lamet Lamet Heko Elohim. Coba yang alfabet. Turunnya Silior udah bakusir, gak ada gunanya. Gak ada, bener, gak bermanfaat ya. Ini tinggal di copy aja sih semuanya. Kalau Elohim masa tulisannya gini? Elohim bukan gini, bre. Alef, Lamet, Het, Yod, Mem, Elohim. Percuma res, gak ada ilmunya itu. Habisin. Oh, udah hilang dia. Udah hilang. Gak ada, percuma. Oh ya udah. Iya, dia terguncang muter nanya yang baru. Dikira semua pertanyaannya nggak bisa nggak bisa kejawab semua, easy. LAI dia bantah bahwa salah terjemah. Menurut dia Tuhannya namanya Yahweh. Yahweh itu katanya nama. Padahal udah diterangkan ya bukan. Adonai itu namanya nama, padahal bukan. Itu loh. Nama Tuhan kami Adonai katanya. Adonai nama.
Adonai itu Dikirimin apa? kue ada adonan. Aduh, mestinya kalau nggak punya ilmu jangan ngotot dong, gitu loh. Data ada, ini LAI TB2, kamu nggak percaya, terus kamu percaya apa? Gitu loh. Waalaikumsalam. Disuruh baca nggak bisa. Malu dong kalau umat muslim lebih pinter gitu loh. Kan aneh dia, nggak bisa baca, tapi dia lebih pinter gitu. Mana terjemahannya? Kita perlu terjemahan, nyuruh Yahudi pakai terjemahan. Gimana sih? Begini-begini kita berusaha loh, bagaimana supaya kita tidak dapat kusir, kita berusaha bagaimana bisa membaca Bible-mu itu, maupun kita tersendat-sendat ya. Kau sama sekali buta huruf kok. Lu mau apa coba? So pinter pula lagi. Sama aja loh, orang sini ya. Orang sini pembalap semua. Lu nggak pernah melihat mobil. Tiba-tiba lu datang sini lu, gua ajarin cara balapan. Itu namanya lu habis minum Kalpanax. Kok malah buka ini? Nih sini lu nonton ini ntar. Kalau buka YouTube di sini ke band ya? Jangan ke band jangan. Kalau nggak diputar, diliatin aja bisa. Suaranya doang bisa, kalau gambar nggak Oh, bisa. I see. Waduh, bahasa Inggris, euy. Gak usah. Kena juga. Boro-boro pakai bahasa Inggris, udah dikasih pakai bahasa Ori aja dia nggak paham. Bahasa Indonesia aja nggak paham. Oke, tunggu. Oh, bisa. Tunggu. Gini aja ya, ada menitnya udah di ini kok. Menitnya udah aku kunci. Jadi Rabi, ini namanya Rabi Mins ya, pendiri Yayasan orah.com. Nah, di sini dia ditanya, Rabi, tolong beritakan aku tentang Tuhannya orang-orang Arab gitu. Nah, terus si Rabinya menjawab. Menjawabnya begini. Ya, Jul Umbu ini terguncang imannya nih sama yang tadi itu. Masa dia nggak percaya LAI, Jul? Om Jul, dia nggak percaya LAI loh terjemahannya. Orang punya pandangan dan punya alasan berbeda-beda. Jadi dia tidak percaya LAI itu berdasarkan apa yang dia pengetahuan yang dia yang dia pegang. Jadi tidak semua orang Kristen itu mempunyai pandangan yang sama dalam hal seperti itu tadi. Ya kalau Jadi dia nggak pakai kalau dia Kristen bang, dia nggak percaya lagi LAI, terus dia pakai apa? Mungkin dia pakai bahasa aslinya, mungkin Bahasa asli dia nggak bisa baca. Hah? Ya saya tidak tahu bang, itu urusan. Nah, jawaban yang tepat, jawaban untuk cari jawaban aman itu, benar-benar itu. Gitu lah. Jadi ini orang songong sok pinter gitu loh, ngajarin pelaut mancing. Bukan Biasa Pak, dia tinggal di gunung. ikan mas belajar berenang. Itu loh. Jadi udahlah. Jadi kalau kayak gini kan sebenarnya debat kusir. Bagus Pak Jul masih mendingan gitu loh. Nah, nih. Ini Rabinya nih. Sini, mana tadi terhitungnya? Nah, sini terhitung, lihat. Lu searching ini nih. Ini urah.com. Diposting 9 tahun lalu. Ini ditanya Rabi, aduh, ini buram lagi. Nah, Rabi tell me about the Arab God as the Rabi live with Rabi Mins. Nah, ini di menitnya menit 1 detik. Menit 1 detik 1 ya. Ini aku langsung pakai caption aja nih. The same God as the Arabs. Der. Ayo lo. We believe in the same God, one God. Yahudi aja gak ada masalah. Kami percaya satu Tuhan, yaitu Allah gitu. Iya, kami percaya satu Tuhan. Yang atasnya, makanya yang keren, kita mempunyai Tuhan yang sama dengan bangsa Arab. Terus mau apa? Iya. Yahudinya aja udah ngomong kayak gini, kalian mau apa? Yahudinya aja udah ngomong begini. Terhitung mau apa sekarang? Nah ini ya, mau apa dia? Data loh. datang dia baru dari pulau dari Burundi, ngamuk-ngamuk di sini. Aku lagi nyedot rokok, aduh. Baru pulang dari Burundi dia itu ya.
Aduh. Iya baru dapat apa kewarganegaraan Indonesia habis dari Burundi. Pak Jul kemarin ke topik Pak Jul ada yang mau ditanya Pak Jul? Silakan. Nah itu. Sedikit mau nambahin tentang Allah itu, boleh nanggapi dikit? Silakan Bang Al. Ya. Oh iya. Jadi mengenai Allah ini, nah ini mengulang, ya, teman-teman semua udah tahu lah di sini, apalagi ada More juga, bahwa kata Allah dengan alif, dengan lam ha itu dengan 3 alif itu, Allahu kalimat jalallah itu, ya, lafzul jalallah itu, memang yang secara sempurna seperti itu kalau dicari pada kitab-kitab samawi yang sebelumnya itu sampai kami jadi ayat juga nggak bakal ketemu, iya, karena kalimat itu kan kalimat sudah disempurnakan, ya, apalagi tanda bacanya Allah seperti itu. Tapi cara pengucapannya pun itu memang baru ada ketika zaman Rasulullah Muhammad SAW, ya, Allah itu dengan lafzul jalallah. Karena orang-orang Arab Quraisy jahiliyah itu tidak menyebut dengan lafzul jalallah, mereka menyebutnya Allah, Abdullah, atau bisa seperti itu. Jadi kalau otentik, karena lahjah lahjah Quran itu memang Arab Fusha yang dipakai, ya. Sedangkan itu tidak semua kabilah yang memahami bahasa Arab Mudhari itu, lisan Mudhari itu kaum yang Arab asli saja yang dan nama Allah itu sendiri itu baru ada di dalam Al-Quran yang secara sempurna dengan 3 alif itu. Nah itu sudah dibuktikan dalam nukus-nukus yang ada, prasasti atau artefak-artefak purba, bahwa yang tertua itu 35 sebelum Masehi kalau nggak salah itu memang belum ada yang penulisan seperti itu. Jadi kalau dia maksa itu harus sama, ya nggak bakal ada. Tapi secara konsep sebagai ya itu meyakini bahwa itu konsep ketuhanan yang ehad itu, tauhid itu, dengan Muslim itu sama. Makanya rabi-rabi Yahudi membolehkan orang Yahudi itu kalau sholat mereka ibadah itu ke masjid. Tefila. Ya, tefila. Melakukan tefila itu boleh di masjid. Tapi kalau di gereja nggak boleh. Kenapa? Itu mereka menyembah berhala itu karena mereka melakukan kemusyrikan katanya. Nah seperti itu. Itu belum lagi hubungannya dengan Mila Ibrahim, jalur dan seterusnya, ya. Nah jadi itu. Jadi memang kalimat Allah yang sempurna itu memang betul itu dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena pengucapan itu belum ada pada orang-orang Arab jahiliyah sebelumnya. Tapi secara konsep itu tentu dari dulu sudah ada, ya. Lahjahnya juga ya sudah berbeda, sudah berubah. Ya gitu aja, lanjut. Okay. Sekapir-kapirnya orang terdahulu, seon-onnya orang terdahulu, baik dia kafir Quraisy maupun Yahudi, apapun itu, dia selalu meninggikan nama Allah itu. Orang dahulu loh, ya. Tidak ada satupun berhala yang diberi nama Allah di sana. Mereka paham. Anehnya di zaman sekarang ini baru pulang dari Burundi bisa tahu gitu loh. Nah makanya Lior kamu di bawah itu diturunkan supaya saya kasih PR. Pergilah ke laut, ajarin tuh ikan berenang. Terus pergilah kau ke gunung, carilah kunyuk, ajarin dia manjat pohon. Itu tugas kamu, ya. Daripada naik di sini memalukan. Mudah-mudahan kau paham bahasa Indonesia. LAI lu bantah-bantah lo, gitu ya. LAI lu nggak setuju gitu. Parah lo kamu itu. Tuh saya sarankan kau Lior masih lu di bawah itu. Boleh-boleh aja nggak setuju LAI, yang penting tahu original teks dan tahu baca. Ya buktinya di tes tadi nggak bisa baca. Nah itu dia, saya juga bingung. Dia bisa baca atau cuma bisa jadi kiper? Alhamdulillah saya tadi bisa sih tapi tersendat-sendat, ya. Yang penting kan tahu huruf-hurufnya. Saya juga masih tahap belajar sih. Atau kita balikin lagi ke Burundi dia bagaimana? Itu juga Pak Goit. Boleh. Dikasih belajar salto dia. Salah. Ayo Pak Jul, kembali ke topik. Pak Jul mau bertanya lagi, silakan. Oh iya. Ya.
Ini Bang, apa yang di apa Al-Fatihah itu? Tapi saya boleh nggak kita tanya tentang Al-Quran? Apa Bang? Boleh nggak saya tanya tentang Al-Quran? Ya boleh lah, itu ada ahlinya di sini. Yang banyak. Ada Pak Al ada gitu. Oh, loh. ya. Boleh Bang. Bagus malah. Silakan Bang. Itu bagaimana tentang akhir saya selalu pengen tahu itu di akhirat itu kedatangan Isa itu kedatangan apa sih? Lah. Oh, kedatangan yang kedua kali. Ya. Di akhirat kan dikatakan di awal dan akhirat dia akan dia berkuasa terkemuka. Terkemuka di apa di itu penjelasannya bagaimana terkemuka dalam maknanya apa dan apa namanya di akhirat itu fungsinya seperti apa, coba jelaskan dulu. Siapa yang mau jelaskan nih? Di surah mana sih itu? Oh, itu terkemuka tuh Ali Imran 45 itu. 45. Ya, Bang Al, tafadhol. Burunda juga. Tafadhol Burunda. Anak Kores, jangan teriak. Kaget gua. Itu nyanyi loh tadi. Siapa nyanyi? Imron. Ali Aku Imran nyanyi itu. Dan tolong dilanjut 46-nya ya Kak. nunggu Bang Zuma ya. Nggak apa-apa Bang Al Gini. aja. Oke. Memang Nabi Isa alaihissalam itu dia mendapat dibaca dulu Pak, baru kita mengerti. Kita jangan apa supaya jangan. dibaca, oke. Kita dengerin sama-sama. Tadi ada yang dari 45 sampai 46 ya. betul. Silakan. Qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubazziruki bi kalimatin. Hah? Tolong open cam. Tolong open cam. Enggak apa dibaca aja, enggak perlu open cam. Surah berapa aku buka nih pakai buka kamera. Surah berapa tuh? Ali Imran ayat 45. Oke. Ali Imran ayat 45 dengan 46 itu. Minta tolong. Oke. Ya, boleh coba dilebarkan kameranya. Oke, siap-siap. Kita buka dulu Imran 45. Untuk saya nih. Host, ini ada Oten mau naik, saya turun ya. Ini ada Oten mau naik nih. Saya turun. Apa nama akunnya? Itu apa surga itu? Kuncen surga. Mana dia? 45 apa 46? Dua-duanya. Surga itu bukan otot. Woi, Lois. Dibaca dulu Bunda. Kores ganteng. Bukan surga, bukan Ingatlah. konten itu orang sakit. Dia itu maunya kita sama Kristen berantem. Terus dia tertawa. Itu kuncen surga. Itu orang sakit itu. Bukan orang Yahudin. Gak jelas, gak ada agamanya. Mirip kejahat itu. Suruh aja pulang ke Burundi lah orang kayak gitu. Suruh berperang di sana. Al-Maidah berapa? Mohon maaf. Ali Imran ayat 45 sampai 46. Ali Imran ayat 45 sampai 46. 45. Ingatlah ketika Bismillahirrahmanirrahim. Izqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin min ya. Buram. Sudah. Min husmuhul masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam,
Sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Seorang, ini kadang ya saudara-saudara Kristen, kadang dia lupa menyelesaikan ayatnya ya. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk, ingat ya, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Ya, dia termasuk orang-orang yang didekatkan ini ya. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi dia orang-orang berarti banyaklah para nabi-nabi didekatkan kepada Allah. Silakan Ustaz. 4 enamnya itu wa yukallimun udah diterusin. Mana? Oh. Makna dekat itu berkenankah, Pak? Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas solihin. Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang yang soleh. Masya Allah. Makanya dia disebut itu anak Allah karena dia orang-orang soleh. Apa yang mau ditanyakan? Julnya mana? Apa yang mau ditanyakan? Udah dibacakan apa yang mau ditanyakan? Mana? Bang Jul? Jul Umbu. Mute-nya. Maaf. Yang ditanyakan itu makna yang ayat 45 tadi itu di apa dibilang awal akhirat awal. Makna awal apa maksudnya? Terkemuka ya di dunia dan di akhirat. Ya, yang terkemuka. Makna terkemuka itu maksudnya apa? Dari cara pandang Al-Quran itu apa kira-kira? Terkemuka terdepan berarti lanjutannya dibawa, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Dia termasuk orang-orang yang didekatkan. Ya, jadi itu akar katanya wajihan, sama kayak di Al-Ahzab ayat 49. Ini kok noise ya? Oke. Tunggu ya, aku bukain dulu Ali Imran 45. Nah, jadi gini anaknya. Maksudnya itu Al-Ahzab. Udah ketemu ya. Terkemuka itu mempunyai kedudukan yang tinggi. Ahzab. Terkemuka itu betul seperti kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat. Kedudukan yang tinggi. Karena termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Sebentar dulu Ustaz. Jadi mereka Nabi Isa alaihissalam itu mempunyai kedudukan yang tinggi karena didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ambil bahasa normalnya, di dunia ini kenapa terkemuka ini sampai detik ini masih kita bicarakan. Apa itu ya? Ada yang mengatakan disalib, kami umat Islam meluruskan tidak disalib, tidak dibunuh kan begitu. Gitu kira-kira. Bahasa sederhananya loh saya ya. Lanjut. Dia terkemuka itu karena nanti dia diturunkan di akhir zaman itu membawa tugas mulia, wajihang fidnya wal akhirah. Jadi dia berjihad. Dia berjihad itu untuk menegakkan tauhid, untuk meluruskan penyimpangan terbesar umat akhir zaman. Di antaranya itu adalah mematahkan salib nanti. Ya. Membunuh babi juga. Turunnya. Ya. Dia juga membunuh babi. Ya, mematahkan salib, membunuh babi, ya, dan kemuliaannya itu dia nanti tetap berada dalam jamaah kaum muslimin, di mana ketika dia turun itu Imam Mahdi sedang akan memimpin sholat. Nah, kemudian Imam Mahdi mempersilahkan dia untuk maju sholat, tapi dia tidak mau. Dia bilang bukan dia imamnya pada umat ini, bahwa dia akan menjadi makmum. Dia mempersilahkan Imam Mahdi maju memimpin sholat, dan Nabi SAW itu di belakang menjadi makmum. Jadi walaupun dia dimuliakan oleh Allah sebagai Nabi yang turun pada akhir zaman untuk membunuh Dajjal, tapi dia tetap menjadi makmum. Posisinya dia sebagai prajurit dalam barisan Imam Mahdi yang berjihad. Jadi kemuliaannya itu adalah karena dia berjihad menegakkan kalimat Allah, kalimat tauhid. Di situ letak kemuliaannya. Nah, ini supaya Oten nggak salah paham di sini. Jadi bukan turun sebagai Tuhan, membuat sebagai hakim yang adil, bukan. Tetapi dia turun untuk berjihad, menegakkan tauhid. Di situ letak kemuliaannya yang utama.
Dan yang paling besar itu adalah pemimpin kejahatan atau kebatilan, kemusyrikan itu adalah Dajjal itu sendiri. Ya itu dulu mungkin. Silakan. Meluruskan yang bengkok, meluruskan yang menuhankan dia menjadi pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian itu diwafatkan sebagaimana manusia, karena tidak ada yang orang hidup selamanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu. Karena sampai sekarang kan belum meninggal dia, Nabi Isa alaihissalam belum wafat. Ayo bro, apa lagi? Atau ada yang mau dibantah atau Anda ingin membantahnya seperti apa? Iya. Itu dikatakan belum, benarkah dia belum meninggal dalam pandangan ini? Belum. Lalu bagaimana dengan ayat yang satu ini mengatakan dia lahir, wafat dan dia bangkit? Berdoa itu. Barusan udah terjawab kan tadi. Dia akan turun yang kedua kali, kemudian diwafatkan. Kan sampai sekarang belum wafat. Bukan, jangan dibalik ya, jangan wafat dulu baru naik. Beda sama Yesus loh ya, mati dulu baru naik. Kalau Nabi Isa enggak, dia diangkat hidup-hidup, turun yang kedua kali menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, meluruskan semuanya, tugasnya selesai, kemudian diwafatkan, diangkat. Ke sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimat wafat itu di ayat itu bagaimana itu? Wafat itu dalam hal apa? Maknanya apa? Tadi sudah dijelaskan, diwafatkan. Enggak. Tadi udah. Itu kan tadi katanya belum meninggal. Dia lahir, katanya dia jelas lahir, juga tadi saya ngomong. wafat dan bangkit. Bagaimana itu? Iya, Nabi Isa itu dia kan diangkat ke langit. Saya tanggapi ya, dia diangkat ke langit dan dia berada di sisi Allah sekarang. Artinya dia ditempatkan pada satu tempat di langit itu. Di langit kedua. Ya, langit kedua, dan nanti akan diturunkan kembali ke bumi, hidup sebagaimana manusia biasanya. Dia akan menikah dan mungkin setelah itu baru diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu membuktikan bahwa dia bukan Tuhan, bahwa dia hamba Allah, hanya seorang nabi dan rasul yang mengemban tugas. Kembali sama yang di Bible itu. Kalau di Bible itu kan dimatikan dulu, kemudian dihidupkan, baru terangkat ke surga. Terus habis itu nanti turun lagi yang kedua. Kalau di Al-Quran itu tidak disalib, tidak dibunuh, diangkat hidup-hidup, di langit kedua sekarang dia masih hidup. Karena manusia itu Apa kabar sahabat-sahabat? Malam ini tempatku sudah pukul 23 ya. Untuk sahabat-sahabat yang belum sholat isya, jangan lupa untuk sholat isya. Saya kira temanya sudah sering kita bahas ya. Orang ini ingin mencari titik lemah dari Al-Quran Karim, tapi insya Allah sahabat-sahabat yang lain bisa mengarahkan gitu. Karena ini juga sudah sering kita bahas. Suara saya kedengaran nggak ini? Suara saya kedengaran? Sahabat, suara saya kedengaran? Aku ngantuk teman-teman. Cek. Suara saya kedengaran kan teman-teman? Cek. Oke, baik. Kita tutup aja dulu untuk sementara ya. Aku ngantuk sekali soalnya. Lagian juga tema yang materi yang sudah diperbincangkan ini sudah sering kita bahas. Ya, kita rehat aja dulu sahabat-sahabat sekalian, besok jumpa lagi kita ya. Ingat tanggal 15 kita jumpa lagi. Tanggal 15 jumpa lagi. Iya, tanggal 15 itu nanti kita akan jumpa di Makassar, teman-teman.
Jangan lupa dukung kegiatan dan acara kita yang akan dilaksanakan tanggal 15 Juli ya, dengan cara mensupport kegiatan, mendukung kegiatan, dan kalau perlu hadir dalam kegiatan. Oke teman-teman, kita rehat dulu, istirahat aja dulu ya. Bang Zuma lagi ngantuk kali nih, entah kenapa ngantuknya. Besok kita jumpa lagi, insya Allah sebelum Jumatan kita jumpa. Saya pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaannya hari ini, dan mohon maaf ketika ada kata-kata atau bahasa yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam, jayalah Indonesiaku. Kita ulangi Bang Endi, yang dia tanya. Ya. Jalan yang lurus itu pertama adalah jalannya para nabi, para anbiya ya. Minan nabiyin,